Bab 321. Sebuah kereta besar, ditarik oleh dua ekor singa bagaikan binatang iblis, tengah berjalan menuju wilayah iblis emas besi di saat kekacauan ini. Banyak setan melihat kereta besar itu dan wajah mereka langsung pucat karena lambang seperti ujung tombak berwarna biru tua yang tercetak di kereta itu. Sang kusir juga mengenakan jubah mewah. Itu adalah setan berkulit ungu. Semua orang di Kadipaten Iblis Lautan tahu bahwa ujung tombak biru tua ini adalah lambang yang mewakili suku Iblis Laut, dan hanya klan terkemuka yang dapat menggunakannya, bukan sembarang klan Iblis Laut biasa. Itulah sebabnya setiap Iblis Besi tahu sesuatu yang besar akan terjadi ketika mereka melihat kereta dan Iblis Laut menanganinya. Mereka tahu kalau ini hanya perintah acak atau pemberitahuan, maka tidak perlu mengirim utusan iblis lautan ke sini atau adipati lautan bisa memanggil penguasa kota secara langsung. Namun, sang adipati samudera tidak melakukannya dan langsung mengirim utusan, dan hampir semua orang tahu tentang insiden besar pagi ini, jadi bukan masalah besar untuk mengetahui alasan upaya ini. Para iblis dari suku setan besi mengetahui bahwa Duke Laut akan melancarkan aksinya setelah mereka gagal menjaga perdamaian dan ketertiban di wilayahnya. Saat ini, wilayah klan setan besi emas dipenuhi dengan berbagai jenis kereta dan setiap pemilik kereta ini ingin bertemu dengan penguasa kota Elian. Setiap iblis itu adalah pemilik toko-toko yang dijarah oleh Sky Stealer tadi malam, dan karena mereka tidak dapat menemukan pencurinya sendiri, mereka pun secara alami berlari menemui Elian untuk meminta kompensasi dan penjelasan. Sekalipun Elian adalah yang terkuat di kota ini tetapi para pedagang yang marah ini tidak takut sedikit pun karena pertama, mereka memang tidak peduli setelah bangkrut, dan kedua, Elian tidak akan pernah berani membungkam mereka kecuali dia tidak takut akan hukuman mati dan pemusnahan seluruh sukunya. Namun, Elian sama sekali tidak menampakkan wajahnya, dan mereka semua berkemah di sana pada pagi hari, menolak untuk pergi. Mereka bahkan mulai mengutuk dan mencaci maki suku setan besi, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk menghadapi mereka. Pintu-pintu kamar kepala penghuni disegel rapat sementara formasi pelindung tak kasat mata aktif, yang merupakan satu-satunya hal yang mampu menahan amarah para iblis itu, atau mereka pasti sudah mulai menyerang sejak lama. Namun, kondisi ini tidak hanya berlaku untuk klan setan besi emas, karena ada dua kelompok lagi yang berkemah di luar wilayah suku besi perak dan suku besi perunggu. Ketiga klan arogan ini kini bersembunyi di balik tempurung kura-kura mereka, menolak menghadapi masyarakat umum. Seluruh kota dalam keadaan panik sekarang dan jika bukan karena penjaga kota yang menjaga keadaan, seluruh kota mungkin telah berubah menjadi medan perang yang kacau. Namun, para penjaga itu masih tidak dapat menghentikan semua orang yang suka menjarah sekaligus, dan itu sudah terjadi dalam skala kecil. Itulah wajah sebenarnya dari ras iblis yang menyembah kekuatan, tidak ada yang lain. Jadi, bagaimana jika Anda seorang duke, markis, atau bahkan seorang raja? Selama Anda kehilangan dukungan dari pendukung Anda atau tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan patung ini, tamatlah riwayat Anda. Inilah yang terjadi pada Iron Demon City. Suku Markis Reng hampir kehilangan gelarnya hanya karena pendukung mereka, Duke, kehilangan harapan pada mereka dan kekuatan mereka hanya cukup untuk mempertahankan gelar ini sendirian. Pada saat ini, kereta utusan Iblis Laut akhirnya memasuki wilayah klan Iblis Besi Emas. Para setan pedagang yang murka itu juga menyadari adanya dua singa merah ganas setinggi 3 meter yang tengah menghampiri mereka. Mereka adalah singa api merah tua yang sudah dewasa, yang masih kelas 4 awal. Seseorang berseru dengan sedikit rasa takut dan bersemangat. Di benua iblis perkasa, binatang iblis diklasifikasikan antara tingkatan pertama hingga tingkatan 8, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi awal, menengah, dan akhir. Tingkatan ini mewakili 8 alam kultivasi dari dunia langit keemasan. Sederhananya, kedua singa api merah ini berada di kelas 4 awal, yang berarti mereka berada di antara tahap besi atau tahap perunggu alam inti sungai. Namun, ada dua jenis binatang iblis. Jenis pertama adalah jenis yang ganas, yang tidak dapat dijinakkan oleh sembarang orang dan memiliki kecerdasan. Mereka hanya tahu cara membunuh dan menyerang siapapun atau apapun yang ada dalam pandangan mereka. Tipe kedua adalah binatang iblis tipe cerdas.
Binatang iblis ini cerdas dan tahu kapan harus maju atau mundur, dan para penjinak binatang juga menaklukkan dan lebih menyukai binatang iblis tipe ini. Kedua singa api merah tua ini juga merupakan tipe binatang iblis yang cerdas, akan tetapi, kecerdasan mereka tidak setinggi makhluk humanoid seperti manusia, iblis, atau sebaliknya. Mereka cukup cerdas untuk membedakan antara bahaya dan peluang, atau pilihan antara penyerahan atau kematian. Dasar bodoh, apa kau tidak melihat lambang itu? Mereka dari Ocean Duke Manor. Minggir, mari kita lihat apakah para iblis besi yang tak tahu malu itu masih berani bersembunyi di dalam tempurung kura-kura mereka. Seseorang mencibir dengan nada membunuh. Semua orang segera menuju kereta yang datang. Mereka bahkan takut kedua singa api merah itu akan memakan mereka atau tunggangan mereka, jadi lebih seperti mereka melarikan diri. Namun, mereka tidak pergi, karena semua orang ingin melihat apa yang akan terjadi. Sang kusir iblis laut bahkan tidak melirik para pedagang itu dan menatap tanpa ekspresi ke arah penduduk besar yang berjarak 200 meter dari kereta dan menghentikan kedua singa itu. Dia bisa tahu ada formasi aktif di depan dengan indera bela dirinya. Namun, hal itu tidak membuatnya kesal, juga tidak menghilangkan rasa jijik di bola matanya yang biru. Sebaliknya, matanya menjadi dingin saat dia berbicara menggunakan ki-nya untuk memperkuat suaranya saat ini. Tombak laut kiri dari Ocean Demon Manor, Lord Henrik Ocean, ada di sini bersama Dekrit Duke Ocean Demon. Elian, kepala suku Iron Demon, maju sekarang juga dan terima dekritnya. Perkataannya sama sekali tidak sopan, tetapi tidak seorang pun berani menyuarakan pikiran mereka karena semua orang menahan napas ketika mendengar judul, Love Ocean Spear, dan hawa dingin merambati tulang punggung mereka. Karena Duke Livy mempunyai dua pengawal pribadi dan juga pembantu terdekatnya yang bergelar tombak laut kiri dan tombak laut kanan, dan keduanya berada di alam jiwa ki. Ini bukanlah alasan utama para iblis itu takut. Mereka takut karena mereka tahu kapanpun tombak laut muncul, akan selalu ada pertumpahan darah. Beberapa penduduk kota setan besi hampir pingsan ketakutan ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir. Bahkan para pedagang yang marah itu pun merasa sulit bernapas saat ini dan tidak berani lagi menatap kereta itu dengan wajah datar. Mereka bahkan ingin pergi, tetapi sayang, sekarang sudah terlambat, karena tombak laut kiri mungkin akan mengambilnya dengan cara yang salah atau langsung membunuh mereka karena ia menginginkannya. Hah? Jadi kita akhirnya sampai di sini, dan kau bahkan tidak membangunkanku, gadis ungu kecil. Pada saat ini, suara lesu tetapi kuat terdengar dari dalam kereta. Sang kusir atau si ungu kecil berkeringat dingin dan dengan cepat menjawab, Tuanku, kita belum sampai karena para iblis besi yang kurang ajar itu telah mengaktifkan formasi pertahanan, itulah sebabnya saya menghentikan kereta. Oh, apakah mereka memberontak dengan menghalangi kita? Suara malas itu bertanya dengan sedikit keheranan dan juga kegembiraan. Little Blue berpikir sejenak dan berkata, baiklah, Tuanku, formasi ini sudah aktif sebelum aku melakukan kontak, jadi sepertinya mereka tidak memberontak, namun karena mereka menghalangi jalur utusan samudera, itu sama saja dengan memberontak. Semua orang berkeringat dingin saat mendengar kata-katanya dan mulai berterima kasih kepada Dewa Iblis karena mereka akhirnya minggir. Salah paham. Sebuah suara yang keras namun takut-takut terdengar di area itu pada saat ini, dan yang lain dapat mengetahui kepada pemiliknya bahwa ini adalah suara yang dipenuhi teror. Semua orang menoleh dan melihat, Elian berlari ke arah kereta, bersama para tetua besi emas lainnya mengikuti dari belakang dengan wajah ketakutan. Formasi itu langsung berhenti. Dengan suara plop, Elian segera berlutut di depan kereta dan berkata, Tuanku, ini semua salah paham. Formasi itu tidak aktif untuk menghalangi Tuanku, tapi... Sebelum Elian dapat menjelaskan, suara malas itu terdengar lagi dengan sedikit nada main-main, aku sama sekali tidak peduli dengan akal sehat, karena kau menghalangi utusan iblis lautan, ini sama saja dengan menghalangi jalan Tuanku Duke Laut, jadi, bagaimana aku harus membasmi klanmu? Semua orang dari klan besi emas berkeringat dingin mendengar suara main-main ini sementara para setan yang berkemah di sini sejak pagi bersorak gembira atas kemalangan mereka. Wajah Elian berubah kaget dan sesaat kemudian dia membenturkan kepalanya ke jalan yang keras dan memohon, Tuanku,
mohon tunjukkan belas kasihan, mohon tunjukkan belas kasihan. Para tetua lainnya juga bersujud seperti Elian dan memohon belas kasihan. Suara dengungan dingin terdengar saat ini dan tekanan seperti gunung naik di sekitar area yang membuat semua orang tercekik. Bab 322. Wajah Elian berubah kaget dan sesaat kemudian dia membenturkan kepalanya ke jalan yang keras dan memohon, "Tuanku, mohon tunjukkan belas kasihan, mohon tunjukkan belas kasihan." Para tetua lainnya juga bersujud seperti Elian dan memohon belas kasihan. Suara dengungan dingin terdengar saat ini dan tekanan seperti gunung naik di sekitar area yang membuat semua orang tercekik. Suara dahsyat dari Lave Ocean Spear itu penuh dengan niat dan momentum yang dahsyat, membuat semua orang dalam radius 500 meter merasakan pikiran mereka bergetar. Inilah momentum seorang ahli alam jiwa. Namun, si ungu kecil di helm itu jelas tahu bahwa tuannya bahkan belum menunjukkan 10% dari kekuatannya yang sebenarnya, dan matanya bersinar penuh semangat. Dia adalah pengikut Lave Ocean Spear selama bertahun-tahun. Dia mungkin satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh tekanan atau suara tak kasat mata ini karena Lave Ocean Spear sengaja mengendalikan kehebatannya. Namun, semua orang berlutut karena tidak sanggup menahan tekanan yang menyesakkan ini. Bahkan binatang buas itu pun tunduk dengan mata penuh ketakutan. Elian dan para tetua klan besi emas lainnya tentu saja menghadapi tekanan mengerikan dari dekat dan jauh lebih berpengaruh daripada siapapun, karena tekanan itu jelas difokuskan pada mereka, sejak awal. Inilah akhirnya, Elian kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup saat ini dan hanya menunggu kematian. Namun, pada saat ini, tekanan itu tiba-tiba lenyap, membuat semua orang bingung sekaligus lega. Para tetua klan besi emas itu pun mendapati diri mereka masih hidup dan menjadi gembira sekaligus bingung, dan memandang ke arah kereta dengan mata bersyukur namun ragu. Suara nakal tombak laut kiri terdengar lagi, "Aku memaafkanmu." Elian dan yang lainnya menghela napas lega seolah-olah mereka diberi kesempatan hidup baru, secara harfiah. Namun, semua orang bingung dalam hati mereka karena dua Ocean Sphere dikabarkan kejam dan tidak beramal. Suara nakal namun mengesankan itu terdengar lagi, menyadarkan semua orang dari lamunan. "Jika aku membasmi klanmu, bagaimana aku bisa bersenang-senang? Bukankah perjalananku ke sini akan sia-sia? Little Purple, bacalah dekrit tuanku." Wajah Elian dan para tetua klan besi emas lainnya tampak kontras saat mereka menahan napas. Mereka bisa merasakan ada yang tidak beres hanya dari kata-kata yang penuh makna tersembunyi itu. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa untuk yang terbaik, tidak ada yang lain. Little Purple menjadi sangat serius, dan sebuah gulungan indah muncul di tangannya saat dia membukanya dengan hati-hati. Dia membaca dengan nada serius. Suku berpangkat markis dari Kadipaten Iblis Laut, suku Iblis Besi, telah ditantang oleh suku Iblis Gibbon kegelapan yang tidak berpangkat, dalam perang gelar suku bangsawan. Menurut aturan Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa, siapapun atau suku manapun dapat dengan bebas menantang selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa. Sesuai dengan peraturan, suku Iblis Siamang Hitam telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan aturan tantangan perang gelar suku bangsawan. Menurut aturan, suku Iblis Laut, pengawas wilayah ini, telah mengirim utusan untuk menilai tantangan perang gelar suku bangsawan ini secara tidak memihak dan tanpa prasangka. Suku Setan Besi tidak mempunyai hak untuk menolak tantangan perang gelar suku bangsawan ini atau menyerah karena ini adalah tantangan maut, dan menurut peraturan sampai salah satu anggota suku tersebut musnah total, tantangan perang ini tidak akan berhenti. Suku Setan Besi punya waktu 7 hari untuk persiapan, dan siapapun selain anggota suku Setan Besi boleh meninggalkan zona pertempuran, yaitu kota Setan Besi, dalam masa persiapan atau menanggung akibat hukuman mati. Si ungu kecil akhirnya berhenti di titik ini dengan senyum dingin di wajah iblisnya. Dia seperti penonton yang bersemangat, yang menunggu pertunjukan yang bagus dengan penuh semangat, pertunjukan pembunuhan. Elian gemetar sekarang karena marah dan putus asa. Dia tahu Duke Livy menggunakan alasan tantangan ini untuk menyingkirkan sukunya, atau bagaimana mungkin suku yang tidak memiliki pangkat berani menantang suku berpangkat markis dalam tantangan perang maut tanpa takut menyinggung para petinggi.
Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang insiden pencurian tersebut, dan langsung mengeluarkan surat perintah hukuman mati bagi mereka dengan dalih aturan dan regulasi. Semua pedagang yang datang ke sini untuk meminta ganti rugi juga menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Mereka tahu suku setan besi sudah tamat sekarang dan mereka tidak perlu lagi menyuarakan keluhan mereka. Mereka semua marah dan meringis karena kebangkrutan mereka, meskipun jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa Iron Demon Tribe juga merupakan korban dalam kasus ini. Tapi bagaimana kalau mereka juga korban? Karena mereka tidak dapat menemukan pencuri pelaku sebenarnya, mereka lebih dari senang untuk mendapatkan kepuasan atas kehancuran suku setan besi karena mereka tidak memberikan keamanan yang cukup bahkan setelah lolos dari kejadian pencuri gila terakhir kali. Ini berarti mereka tidak cukup belajar dan tidak akan mendapat kesempatan lagi. Waktu untuk memaafkan sudah berakhir sekarang, untuk selamanya. Si ungu kecil, berikan dia dekrit dan ayo pergi. Aku masih mengantuk. Bangunkan aku sebelum hari pertempuran. Suara malas Slave Ocean Spear bergema di alun-alun yang sunyi. Baik, tuanku. Si ungu kecil segera mengirimkan dekrit itu ke arah Elian yang lesu sebelum berkata, Anda dapat memeriksa peraturan di sisi lain gulungan itu. Sebaiknya Anda menghibur tuanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia memerintahkan dua singa api merah tua untuk bergerak cepat dan meninggalkan perkebunan setan besi emas menuju pintu keluar kota. Semua orang di area itu juga segera pergi sesudahnya, sehingga mereka dapat segera melarikan diri dari kota setan besi, yang akan menjadi zona pertempuran dalam 7 hari. Elian berlutut cukup lama sambil memegang dekrit di tangannya sementara angin dingin berhembus melewatinya. Pada akhirnya, dia mendesah, dikalahkan oleh pencuri biasa, ya. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan, atau dia tidak tahu apa yang harus dikatakan atau dirasakan karena dia mungkin adalah iblis pertama dalam sejarah konten iblis yang perkasa yang akan kehilangan nyawanya karena seorang pencuri belaka dan atasan yang tidak masuk akal yang tidak ingin mendengarkan sisi cerita mereka. Pemimpin klan, ayo kita kabur bersama anak-anak muda, kata seorang tetua dengan suara gemetar yang dipenuhi kesedihan dan kepahitan. Melarikan diri? Ya, Elian membalas dengan sinis. Menurutmu, apakah kita bisa melarikan diri dari ahli ilmu bela diri alam jiwa? Aku yakin saat salah satu anggota suku kita melangkah keluar dari gerbang kota, dia akan berubah menjadi potongan-potongan daging. Jadi, sebaiknya kita tunggu saja sampai dimusnahkan dan binasa, kata sesepuh lainnya dengan enggan. Tidak, kita masih punya kesempatan, kata Elian. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa kesempatan itu hampir tidak ada. Bagaimana untuk menang? Tapi apakah menurutmu tombak laut kiri akan membuat kita menang? Aku yakin Duke Livy sudah memerintahkannya untuk membantu lawan kita. Seorang tetua besi emas berwajah keriput membantah dengan sinis. Umumkan berita ini ke seluruh kota, satukan seluruh suku, dan adakan pertemuan. Elian berkata dan akhirnya berdiri tegak sementara dahinya berdarah dari semua koto itu, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya saat dia berjalan menuju perkebunan sambil berjalan dengan sikap kalah. Tanda pisah. Sementara nasib suku setan besi sudah ditentukan, penyebabnya adalah dengan santai menggerogoti keuntungan dari usaha terakhirnya malam sebelumnya. Tidak tahu, malam pencurinya, akan mendorong suku iblis besi dari tebing dan kalaupun dia tahu, dia akan tetap melakukannya berulang kali karena dia tahu suku iblis besi bukanlah suku orang suci. Kenangan bersama Pablo dan Buck saja sudah cukup membuat mual dengan perbuatan yang dilakukan suku ini dalam kegelapan. Namun, belum mengetahuinya sekarang, karena ia sedang memerintahkan sistem untuk membuat daftar perolehannya tadi malam dengan ekspresi gembira di wajahnya. Karena perolehannya jauh lebih banyak dari yang ia kira. Tambahkan 2 cincin penyimpanan naga itu ke dalam daftar juga. Tidak masalah jika aku tidak mencopet cincin penyimpanan yang pertama. Perintah S. Setelah memberikan instruksinya, dia menunggu sistem memilah jarahannya dan akhirnya melihat ke arah sosok montok yang mengenakan topeng gelap, tidak terlalu jauh darinya, dan mendesah pelan. Dia hampir saja mencapai terobosan ke alam pembentukan pondasi jiwa dan mungkin akan mencapainya dalam 5 atau 6 hari. Aku ingin tahu seberapa kuat fondasi 9 gerbang jiwanya nanti. Berpikir,
dengan sedikit harapan di matanya. Baiklah, sementara itu aku juga harus mencuri harta karun ketiga klan pendiri dan meninggalkan mereka dalam keadaan gelisah. S merenung dengan senyum jahat di wajah maskulin dan tampannya. Tiba-tiba, kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan sebuah kotak kayu persegi panjang berwarna putih muncul di tangannya. Dalam kegembiraannya, dia hampir melupakan harta karun ini, yang bahkan diminati oleh Raja Iblis. Tanpa menunda lagi, dia segera membuka kotak putih itu. Bab 323. Tanpa menunda lagi, S segera membuka kotak putih itu. S mengernyit sedikit. Terkunci. S segera menggunakan mata yang menggetarkan jiwa dan akhirnya dapat melihat susunan kunci kecil di tepi atas kotak kayu persegi panjang berwarna putih. Karena tergesa-gesa, dia tidak menyadari susunan kunci ini. Ini adalah kedua kalinya dia melihat susunan sekecil ini. Yang pertama tentu saja susunan yang mengkhawatirkan yang membuatnya ketahuan dan, sebagai hasilnya, konfrontasi dengan para naga. Perajin rune di sini jauh lebih maju, dan mereka memiliki sejarah dan pengetahuan yang jauh lebih kaya daripada seluruh umat manusia jika digabungkan. Baiklah, aku harus mengunjungi cabang, Life Demon Association, di Ocean Demon City di masa mendatang. S merenung dengan seringai pencuri di wajahnya. Life Demon Association adalah organisasi yang diakui oleh Almighty Demon Empire. Asosiasi ini hanya untuk para praktisi life profesional, seperti alkimia, pembuatan rune, dan pandai besi. Jika ada iblis yang ingin diakui atau dipekerjakan oleh kekuatan apapun, mereka harus lulus ujian asosiasi iblis kehidupan dan kemudian memperoleh lencana asosiasi dari profesi yang dihormati. Cabang-cabang asosiasi iblis kehidupan dapat ditemukan di semua kota berpangkat adipati atau di atasnya di seluruh benua iblis yang perkasa, sementara kantor pusat mereka berada di zona kerajaan. Itulah sebabnya S ingin mengunjungi cabang-cabang ini dan memperoleh pengetahuan ras iblis tentang rune. Namun, dia tahu dia tidak bisa begitu saja menargetkan mereka seperti yang dia lakukan dengan Pale Flame Organization karena asosiasi ini berada di alam yang sama sekali berbeda dari mereka. Dia bisa langsung tahu setelah melihat susunan yang rumit namun kuat yang dibuat oleh para perajin rune dari Life Demon Association dan bahkan menjadi mangsa salah satu perangkap mereka untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Jadi, dia tidak akan meremehkan keamanan cabang mereka. Bagaimanapun, ini mungkin organisasi terbesar, terkaya, dan paling dihormati di Mighty Demon Continent. Siapa yang tahu berapa banyak koneksi yang dimiliki para alkemis atau perajin rune itu dan jika dia menyinggung mereka terlalu cepat, dia tahu banyak orang kuat akan datang memburunya secara massal hanya untuk mencarinya dan menjilat asosiasi iblis kehidupan. S segera mengesampingkan pikiran ini untuk sementara waktu dan menggunakan teknik tangan pembuka harta karun untuk membuka kunci susunan 9 bintang ini, yang cukup mewah untuk sebuah kotak kayu biasa. Namun, ia tahu kayu putih ini sangat berharga dan, dengan susunan kunci ini setara dengan wadah berkualitas tinggi. Ia pasti ingin menyimpannya. S akhirnya membuka kotak itu dengan mata bersinar dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah gulungan. Mata S menyipit karena dia merasa sedikit kecewa saat mengira dia bertarung hanya demi sebuah gulungan. Meskipun demikian, ia mengambil gulungan emas di tangannya yang panjangnya 20 inci, dan ia merasakannya cukup lembut dan halus, seperti batu giok, dan dingin saat disentuh. Dia membukanya dengan hati-hati sambil penuh harap. Apa yang? S tercengang ketika gulungan itu akhirnya terbuka karena benar-benar kosong. Gulungan itu seperti lapisan emas putih kosong berukuran 20x 30 inci dari dalam dan tidak ada noda di atasnya, seolah-olah gulungan ini baru saja dibuat dengan kulit binatang. Sisi lain gulungan ini berwarna emas murni dan sebening bagian dalam. Ekspresi S berubah jelek. Apakah orang itu menaruh boneka alih-alih yang asli? Dia tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya karena tidak ada seorang pun yang cukup bersemangat untuk merayu sesuatu yang diinginkan Raja Iblis. Bahkan jika iblis itu ingin mengambil harta karun ini untuk dirinya sendiri, dia tidak perlu melaporkannya kepada atasannya sejak awal. Sekalipun ini hanya boneka, maka dia bisa saja langsung menyerahkan aslinya kepada para naga itu daripada membuat mereka mengejarnya dan menyebabkan kematian mereka.
Terlebih lagi, S sendiri turut merasakan emosi ketakutan pemilik toko saat itu, dan saat ia tak sengaja membunyikan alarm, orang itu hampir pingsan karena ketakutan dan putus asa. S tahu emosi semacam ini tidak mungkin palsu dan iblis itu bahkan tidak tahu kalau ada seseorang yang mengamatinya sejak awal, jadi dia tidak perlu berpura-pura saat sedang sendirian. Itulah sebabnya S yakin dia mencuri barang asli, atau ini hanya bisa berarti bahwa orang itu mungkin penipu terbesar di dunia ini, dan dia secara alami mendapatkan rasa hormatnya. Namun, itu juga sangat tidak mungkin. S bahkan menggunakan kemampuan matanya, tetapi gulungannya tetap kosong seperti sebelumnya. Dia menatap kotak putih yang terbuka itu lagi dan matanya melebar ketika dia melihat ada garis besar kompartemen kecil di permukaan kotak itu. Namun pintu itu tidak terkunci dan S dengan mudah membukanya, dan ia menemukan sebuah surat tua berwarna kekuningan yang terlipat. S segera mengambilnya dan mendapati surat ini juga terbuat dari bahan khusus, namun waktu jelas meninggalkan bekas di sana, dan surat itu agak tua. Dia membukanya dengan hati-hati dan melihat tulisan kecil yang aneh, yang jelas bukan dalam bahasa ras iblis, juga bukan dari bahasa manusia yang dia ketahui. Tapi itu tidak menjadi masalah baginya karena dia dapat dengan mudah memahami bahasa barunya karena bahasa dewa kuno miliknya. Dia membaca, yang terberkahi, siapapun yang membaca surat ini, harap baca dengan saksama. Gulungan emas ini disebut peta kompas hidup segudang. Aku mendapatkannya dari langit. Ya, langit sialan, aku tahu kedengarannya menggelikan, tapi itu benar adanya. Suatu hari aku sedang berjalan-jalan di punggung keledai kesayanganku dan gulungan kotoran ini jatuh di wajahku. Kau tidak tahu betapa sakitnya itu, dan aku mengutuk langit selama berjam-jam dan bahkan mencoba menghancurkan gulungan ini dengan marah. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa benda itu tidak dapat dihancurkan tidak peduli seberapa besar kekuatan atau metode apa yang saya gunakan. Hal ini tentu saja membangkitkan minat saya dan setelah beberapa percobaan, saya akhirnya mengaktifkannya. Lalu dia bilang kalau namanya adalah Myriad Life Compass Map. Ya, omongan tentang kertas sialan ini, dasar bajingan. Aku hampir kencing sedikit karena jantungku berdebar-debar, tapi itu tidak penting. Garis-garis gelap mulai muncul di dahi S ketika dia membaca maksudnya dan penulis surat ini mungkin seorang yang terbelakang, namun, dia terus membaca. Yang penting dia atau peta langsung kompas segudang ini memberitahuku, selama aku mengorbankan rentang hidupku, peta kompas segudang ini akan secara spontan berubah menjadi peta harta karun. Alis S berkerut, membaca maksud ini. Setelah aku menghabiskan 100 tahun hidupku, sebuah peta muncul secara ajaib di atas kain kosong ini. Itu adalah peta area radius 50 mil di sekitarku, dengan aku sebagai titik pusatnya. Benda ini benar-benar ajaib, tidak hanya menciptakan peta akurat dari lingkungan sekitar, tetapi juga seperti peta hidup. Ya, peta hidup. Ia dapat menunjukkan setiap perubahan atau gerakan yang terjadi di sekitar area yang dibuat sekaligus menunjukkan kemana Anda menuju atau bergerak. Mengenai bagaimana, Anda akan tahu jika Anda menggunakannya. Fungsi sebenarnya dari peta ini adalah, peta ini akan menunjukkan satu harta karun yang paling penting di sekitar area yang dibuat beserta masa pakainya. Setelah Anda memperoleh harta karun yang ditunjukkan di peta kompas langsung segudang, harta karun itu akan otomatis disetel ulang, dan Anda harus memberinya lebih banyak masa pakai untuk membuat peta harta karun lain, atau harta karun itu akan disetel ulang sendiri setelah 100 hari. Namun, janganlah kamu tergoda oleh manfaat dan fungsi surgawi ini, karena begitu kamu menjadi pemiliknya, ia akan terus-menerus memakan umurmu tanpa sepengetahuanmu. Awalnya kamu tidak akan merasakannya, tetapi seiring kamu menggunakannya terus-menerus, kamu akan mulai merasakannya, sama sepertiku. Dan yang paling menyebalkan adalah kamu tidak dapat menghentikannya, juga tidak dapat mengisi kembali vitalitasmu yang telah dimakan oleh penghisap kehidupan ini dengan pil apapun atau harta surgawi apapun. Meskipun begitu, meskipun memiliki kekurangan yang mematikan ini, ia tetap membantuku berkali-kali sambil memberiku banyak kesempatan surgawi yang mengubah seluruh hidupku.
Meskipun itu masih racun yang manis dan adiktif yang pada akhirnya akan merenggut nyawamu dan aku menemukannya dengan cara yang sulit ketika aku ingin hidup dengan damai, tetapi tidak ada lagi umur yang tersisa untukku. Aku tidak ingin benda ini diserahkan kepada anakku karena aku tidak ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Itulah sebabnya benda ini ada di tanganmu sekarang. Aku meninggalkan surat ini sebagai peringatan bagi siapapun yang menemukan peta kompas hidup Myriad ini. Sekarang adalah pilihanmu untuk menjadi inangnya atau membuangnya atau menyembunyikannya, tetapi itu tidak dapat dihancurkan apapun yang terjadi, dan itu tidak dapat dilepaskan setelah terikat. Hanya peringatan terakhir, di tahun-tahun terakhir hidupku aku merasakan, benda ini jahat sepenuhnya. S menarik napas tajam saat membaca baris terakhir. Hatinya menjadi dingin saat dia menatap gulungan emas di pangkuannya dengan ketidakpastian dan sedikit gentar. Bab 324. S menatap gulungan yang tampak biasa dan tidak berbahaya itu, lalu menatap surat lama itu. Meskipun penulisnya tidak menuliskan namanya, ia meninggalkan perasaannya di surat lama ini. Namun, lain halnya jika kata-kata ini benar atau salah, karena S tidak dapat merasakan apapun dari kata-kata. Lebih jauh lagi, orang ini bukan dari ras iblis karena bahasa asing ini, dan sangat mungkin surat ini berusia ratusan atau mungkin ribuan tahun. Harta karun yang memakan waktu hidup dan membuat peta harta karun sebagai gantinya, ya. Lagi pula, surat ini terlalu samar tentang fungsinya, dan juga tidak menjelaskan dengan jelas kekurangannya. Siapapun yang menemukan gulungan ini mungkin juga menemukan surat lama ini bersamanya, tetapi saya yakin penemunya tidak mengerti bahasanya, atau mereka mungkin mengambil harta karun ini untuk diri mereka sendiri. Dengan faktor-faktor yang menantang surga, bahkan dengan hilangnya masa hidup, saya rasa tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Lagi pula, aku masih belum mengerti bagaimana gulungan kosong ini bisa menarik perhatian seorang Raja Iblis, atau mengapa penemunya repot-repot melaporkan penemuannya kepada Raja Iblis padahal ini hanyalah gulungan kosong tanpa sesuatu yang istimewa. Tetapi hal itu juga tampaknya tidak dianggap begitu penting bagi Raja Iblis karena hanya mengirimkan 2 naga dengan tingkat ki jiwa di bawah itu, yang menyiratkan bahwa Raja Iblis juga tidak mengetahui apa sebenarnya gulungan kosong itu. Mungkin satu-satunya hal yang dapat menarik perhatian Raja Iblis adalah sifat benda ini yang tidak dapat dihancurkan karena para penemunya mungkin mencoba menghancurkannya juga dan gagal. Tetapi apakah benda ini benar-benar tidak dapat dihancurkan, seperti yang dikatakan penulis? S jelas tidak yakin saat dia melihat gulungan kosong itu, yang menurut surat itu seharusnya adalah peta kompas hidup segudang, dan benda ini mungkin ada di tangan Raja Iblis saat ini tanpa campur tangannya tadi malam. Tiba-tiba, arus gelap mengalir keluar dari tangan S dan kilat keputusasaan yang gelap mulai menelan gulungan kosong itu. Dia ingin melihat apakah ki surgawinya dapat menggores peta ini atau tidak. Lagi pula, penulisnya tidak menuliskan metode untuk mengikat gulungan ini, yang secara jelas mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin memberitahu atau melupakan, dan kemungkinan kebenaran hal tersebut sangatlah rendah. Bahkan jika metodenya tertulis, S tidak akan mengikatnya dengannya setelah membaca surat itu. Dia tidak putus asa atau membutuhkan gulungan ini, dan dia hanya penasaran. Saat kilat keputusasaan yang gelap mengalir di sekitar lembaran emas, ia tidak meninggalkan goresan apapun di atasnya, dan ini membuat S lebih yakin bahwa penulisnya mengatakan kebenaran tentang sifatnya yang tidak dapat dihancurkan. S berhenti menggunakan ki surgawinya dan lembaran emas itu tetap sama, itu sama seperti halaman hitam yang kudapat dari batu besar itu, tapi yang pertama tampak lebih misterius karena kata-kata bahasa dewa kuno, halaman 09. Sistem, bisakah kau membedakan gulungan ini? TP tidak penting. S akhirnya bertanya pada sistem. Ia mencoba hal yang sama untuk halaman 09, tetapi tidak mendapat balasan, jadi ia menyerah, dan kali ini ia juga tidak punya banyak harapan, tetapi tetap tidak ada salahnya mencoba. 100.000 poin pencuri. S tercengang saat mendengar jawaban yang tak terduga dan saat mendengar jumlah poin pencuri untuk penilaian ini, dia tahu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia sudah lama memahami bagaimana sistem akan menuntut TP untuk informasi. Semakin tinggi level informasi yang diungkapkan sistem,
semakin banyak TP yang dimintanya sebagai balasan dan ini adalah pembayaran pertama yang dimintanya untuk sepotong informasi setelah pemutakhirannya dan dari jumlah yang dimintanya. S tahu hal ini pasti sepadan. S segera berkata, setuju. Fragmen kompas langsung takdir surgawi. Jantung S berdebar kencang saat matanya bersinar seperti matahari saat dia mendengar nama itu dan bergumam, pecahan kompas langsung takdir surgawi. Jantung S tiba-tiba berdegup kencang dan bertanya, sistem, apa maksudmu pecahan? Benda ini tidak utuh dan rusak. Ya, itu hanya kompas jarum takdir surgawi. Bukan harta karun yang lengkap. Apa maksudmu jarum kompas? Bahan ini jelas terbuat dari kulit binatang buas yang kuat. S membalas dengan ragu dan menatap lembaran emas itu lagi. Roh harta karun telah membuat struktur tipuan ini untuk menyembunyikan tubuh aslinya demi bertahan hidup. Sekarang apa itu treasure spirit? S menjadi semakin bingung. Ketika harta karun melewati batas kelas 9, maka akan terbentuk kesadaran yang disebut roh harta karun. Hati S merasa tersanjung mendengar informasi baru ini, yang sungguh di luar jangkauannya. Namun dia tetap rasional dan terus bertanya, karena harta karun hanya membentuk kesadaran setelah kelas 9, ini berarti roh harta karun tidak akan secerdas atau sekuat ini untuk menciptakan tubuh lain bagi dirinya sendiri agar bisa bertahan hidup, bukan? Ini berarti roh harta karun ini kemungkinan jauh lebih unggul daripada roh harta karun yang baru terbentuk itu. Aku benar. Ya, S menarik napas dalam-dalam sebelum menenangkan diri. Ini terlalu mengejutkan baginya, karena jika tebakannya benar, kompas takdir surgawi ini adalah sesuatu yang terlalu tinggi untuk dipikirkannya. Namun ini menimbulkan pertanyaan lain dalam benaknya. Makhluk macam apa yang mampu menghancurkan harta karun ini? Tunggu sebentar, bukankah penulis surat ini, penulis gulungan ini, jatuh dari langit? Mungkinkah ini jatuh dari surga lain? Pikiran S menjadi kacau. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Imajinasinya menjadi liar sekarang. Dia jelas tahu nama surga pertama, dan ini juga memperjelas bahwa mungkin ada surga kedua juga. Ini membuatnya sampai pada kesimpulan ini, dan dia merasa kemungkinan besar memang begitu. Namun, dia tahu bahwa hal ini tidak penting saat ini. Dia bertanya dengan ekspresi serius, sistem, karena kamu tahu nama harta karun ini, kamu juga harus tahu asal-usulnya, kan? Ya, bisakah kamu memberitahuku? Tidak, otoritas host saat ini tidak cukup. S tersenyum kecut dengan ekspresi, seperti yang diharapkan, di wajahnya. Lupakan saja, lalu katakan saja padaku apakah benda ini berguna untukku atau tidak. Dia lebih tertarik pada hal ini. Sekarang, sistem itu telah memutuskan untuk menjawab pertanyaannya. Dia tahu sistem itu akan menjawab apapun selama masih dalam batas kewenangannya saat ini. Ya, dengan bantuan sistem, tuan rumah bisa menjadi pemilik fragmen kompas takdir surgawi ini. Detak jantung S meningkat saat mendengar ini dan matanya berbinar karena kegembiraan. Apakah aku harus menghabiskan Livespan untuk menggunakannya? Ini adalah pertanyaan terpenting yang ingin dia ketahui. Tidak, dengan bantuan sistem, host akan menjadi pemilik sebenarnya. S sangat gembira, tetapi tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya dan tiba-tiba mengeluarkan ekspresi lucu dan berkata, bantuanmu, ya. Ini yang pertama, mengapa aku merasa kau mendorongku untuk menjadi pemilik harta karun ini? Entah mengapa S merasa seperti ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bukannya dia meragukan sistem atau semacamnya, karena dia tahu itu tidak akan membahayakannya. Namun dia tetap ingin mempertanyakannya. Ya, dengan jarum kompas takdir surgawi ini, tuan rumah dapat dengan mudah menemukan banyak harta karun tersembunyi dan diinginkan, misalnya, bola-bola unsur. Apa? S hampir berteriak keras mendengar, bola elemen, dan mengapa dia tidak boleh. Bola-bola elemental mungkin merupakan satu-satunya benda yang dapat menggerakkan dan membangkitkan hasrat terdalamnya terhadap dunianya, karena hal ini merupakan hakikat kultivasi bela dirinya. S menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Meskipun dia tidak tahu fungsi sebenarnya dari kompas takdir surgawi ini, dia tahu sistem tidak akan pernah berbohong padanya. Jadi, satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukannya adalah,
Sistem, apa yang harus saya lakukan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara sistem berdering lagi. Sama dengan. Misi sampingan telah dikeluarkan. Tanda pisah. Misi sampingan. Misi, taklukkan roh kompas langsung takdir surgawi. Persyaratan, 1 juta poin jiwa. Persyaratan, 2 10 juta poin pencuri. Waktu, tak terbatas. Hadiah, jarum kompas takdir surgawi. Hukuman, tidak ada. Sama dengan. Gulungan di tangan es langsung lenyap pada saat berikutnya. Apa-apaan ini? Apa kau bercanda? Aku bisa mengerti poin pencuri, tapi kenapa poin jiwa? Dan kenapa hadiahnya adalah sesuatu yang aku dapatkan sendiri, dan kau berani mengambilnya dari tanganku? Es langsung menjadi marah dan mulai mengumpat. Dia merasa seperti telah menelan lalat, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya dari batuk. Sistem baru saja mengisolasi jarum kompas takdir surgawi atau jika tuan rumah menyimpannya di ruang pencuri hidup, itu akan mulai menimbulkan kekacauan di sana tepat setelah terbangun. Tuan rumah tidak tahu, tetapi roh harta karun sudah mulai terbangun setelah tuan rumah mencoba menyelidiki cangkang tipuannya dengan Ki Surgawi dan Ki Surgawi adalah sesuatu yang paling dibencinya. Apa? Bab 325. Es terkejut setelah mendengar ini dan berkeringat karena jika sistem mengatakan yang sebenarnya, maka dia bisa saja membahayakan Eva di ruang pencuri karena ketidaktahuannya sendiri. Dia tiba-tiba merasa lega karena dia menanyakan pertanyaan itu pada sistem, atau dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena ada lebih banyak bahaya, dia menjadi rileks lagi dan bertanya dengan tegas, apa maksudmu dengan benda ini membenci Ki Surgawi? Dan jika benda ini memiliki kesadaran, maka benda ini tidak dapat disimpan di ruang penyimpanan biasa. Tunggu sebentar, bukankah aku menemukan benda ini di gudang harta karun? Mungkinkah yang menarik perhatian Raja Iblis adalah sifatnya yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat disimpan dalam cincin penyimpanan biasa? Karena aku menyimpannya di dalam ruang pencuri, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Es tiba-tiba merasa bahwa konjungsi ini mungkin sangat dekat dengan kebenaran, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sistem membuatnya lebih jelas ketika menjawab pertanyaannya. Kompas hidup takdir surgawi dihancurkan oleh kehendak surgawi, yang juga menggunakan Ki Surgawi. Itulah sebabnya ia membenci kehendak surgawi. Untuk pertanyaan kedua tuan rumah, ya, itu tidak dapat disimpan dalam harta karun ruang penyimpanan biasa. Harta karun ini adalah salah satu harta karun jenis jiwa yang akan memasuki jiwa sejati pemiliknya setelah mengenali tuannya. Dihancurkan oleh kehendak surga, iya. Sekarang, aku mengerti mengapa ia menyerangku dan mengapa kau ingin aku menaklukkannya. Bukankah aku juga musuh kehendak surga dalam arti tertentu dan musuh dari musuh adalah temanku, terutama ketika musuh itu adalah surga itu sendiri. Tetapi kau juga tidak ingin sistem itu bernegosiasi denganku dengan syarat yang sama jika sistem itu mengetahui asal-usulku yang sebenarnya, dan mungkin tidak pantas bagimu untuk berbagi tuan rumah dengan roh harta karun. Benar kan, sistemku yang baik? Suara es dipenuhi dengan ejekan dan senyum geli. Dia pikir dia sudah memahami sistem itu untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak tahu betapa salahnya dia. Sistem tidak menjawab dengan mengiyakan, juga tidak berusaha mengoreksinya seolah tidak peduli. Es juga mengangkat bahunya dan tidak mengkaji masalah ini lebih jauh, karena sistem baru saja menyelamatkannya dari entitas yang marah. Harta karun berjenis jiwa yang dapat memasuki jiwa sejati setelah mengenali tuannya seperti sistemku, tetapi mungkin jauh berbeda dari sistemku, yang seperti entitas maha tahu. Yah, bukan itu masalahnya lagi, karena harta karun ini akan menjadi milikku selama aku menyelesaikan misi sampingan ini. Senyum es dipenuhi dengan keyakinan dan antisipasi untuk harta karun yang menantang surga ini. 1.000.000 poin jiwa dan 10 juta poin pencuri. Yah, akhirnya aku bisa mengumpulkannya. Aku hanya perlu mencari poin jiwa sekarang, renung es. Karena masalah ini sudah ditangani, dia fokus pada masalah lain. Sistem, jika daftar harta karun sudah selesai, tunjukkan padaku. Mari kita lihat pencurian pertamaku menghasilkan benua iblis yang perkasa. Sebuah kilatan panel terbuka di depan mata es yang bersemangat saat ini.
Sama dengan. Daftar harta karun curian. Pencurian tuan rumah. Harta karun luar angkasa. Kelas menengah 1 ruang penyimpanan harta karun, 2. Harta karun ruang penyimpanan kelas rendah pukul 1.22. Harta karun ruang penyimpanan 9 bintang, 912. Harta karun ruang penyimpanan bintang 8, 1554. Harta karun ruang penyimpanan 7 bintang, 3,2 juta. Harta karun ruang penyimpanan bintang 6, 23 juta. Harta karun ruang penyimpanan bintang 5, 32 juta. Tanda pisah. Harta karun alkimia. Pil bela diri bintang 5, 5,1 juta. Pil bela diri 6 bintang, 5,3 juta. Pil bela diri 7 bintang, 4,5 juta. Pil bela diri bintang 8, 2,9 juta. Pil pernikahan 9 bintang, 1,2 juta. Pil kelas rendah 1, 20.230. Pil kelas menengah 1, 1.292. Alkohol medis, 50.000 barel, dari bintang 5 hingga bintang 9. Alkohol medis, 10.000 barel kelas rendah 1. Bahan baku, 29,5 juta, dari bintang 5 hingga bintang 9. Bahan baku, 16,2 juta, dari kelas rendah 1 hingga kelas tinggi 1. Tanda pisah. Smith membuat harta karun. Senjata bintang 5, 272.290. Senjata bintang 6, 190.211. Senjata bintang 7, 121.978. Senjata bintang 8, 72.943. Senjata bintang 9, 20,92. Senjata kelas rendah 1, 2.590. Senjata kelas menengah 1:328. Senjata kelas tinggi -1:1. Senjata kelas menengah -2:1. Bahan baku, 19,5 juta, dari bintang 5 hingga bintang 9. Bahan baku, 7,2 juta, dari kelas rendah 1 hingga kelas tinggi 1. Tanda pisah. Harta karun pembuatan rune. Deretan 7 bintang, 2122. 8 susunan bintang, 290. Deretan 9 bintang, 97. Formasi bintang 5, 172. Formasi 6 bintang, 32. Formasi 7 bintang, 52. Formasi 8 bintang, 8. Kontrak budak bintang 5, 43 juta. Kontrak budak bintang 6, 42 juta. Kontrak budak bintang 7, 37 juta. Kontrak budak bintang 8, 19 juta. Kontrak budak bintang 9, 7 juta. Kontrak budak kelas rendah 1, 2,3 juta. Kontrak budak kelas menengah 1, 980.033. Kontrak budak kelas 1, 78.331. Bahan baku, 5,1 juta, dari bintang 5 hingga bintang 9. Tanda pisah. Batu Ki. Tingkat tinggi, 478 miliar. Tingkat puncak, 89 miliar. Kelas rendah -1:50 juta. Kelas menengah -1:3 juta. Kelas tinggi 1, 50.000. Nilai puncak 1, 1000. Tanda pisah. Peringkat pencurian. Pencurian tingkat rendah, 2.810, 62 baru. Pencurian tingkat menengah, 35, 34 baru. Tanda pisah. Hadiah. Total hadiah, 4 juta poin pencuri. Tanda pisah. Poin pencuri, 5.361.850. Sama dengan. S menarik napas dalam-dalam melihat semua angka itu dan lebih dari 5 juta poin pencuri pada akhirnya. Itu adalah hasil jerih payahnya dalam satu malam, dan saat ini ia memiliki kekayaan yang dapat ditawarkan seluruh pasar di kota tingkat markis seperti Iron Diamond City. Sistem masih belum menghitung semua harta karun di bawah 5 bintang, atau jumlahnya akan meroket. Yah, tidak masalah karena aku punya 4 juta poin pencuri dan sumber daya yang cukup untuk mempraktikkan prinsip-prinsip pembongkar. S merenung dengan ekspresi gembira.
Namun, dia sedikit mengernyit pada saat berikutnya, tapi semua jutaan kontrak perbudakan itu, aku tidak tahu mengapa iblis-iblis ini membutuhkannya dan tidak ada pasar budak di sini juga tidak kulihat banyak budak di sini, lalu mengapa barang-barang ini begitu diminati. Es tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Lupakan saja, aku akan segera mengetahuinya, dan kontrak-kontrak budak ini adalah sumber daya yang sangat baik untuk meningkatkan prinsip-prinsip penghancur runeku tanpa membuang-buang susunan dan formasi yang berharga itu. Es cukup senang dengan hasil buruannya, terutama semua barel alkohol, yang menjadi fokus utamanya tadi malam. Dia tidak menargetkan toko-toko tertentu yang hanya menjual senjata karena dia tidak punya banyak waktu, dan dia cukup puas setelah mencuri dari semua toko besar itu. Semua senjata yang dicurinya itu berasal dari harta karun tersembunyi yang ditemukannya di toko-toko besar itu, dan kedua senjata kelas 1 tinggi dan kelas 2 menengah itu milik kedua bersaudara naga itu. Terlebih lagi, dia agak kelelahan setelah melakukan semua pekerjaan sepanjang malam dan karena keributan yang dia sebabkan setelah pertarungannya dengan naga, dia berpikir akan lebih baik untuk kembali lebih cepat. Sekarang setelah aku punya 5 juta poin, yang kubutuhkan hanyalah 5 juta poin pencuri lagi dan menemukan material berjenis jiwa untuk mengumpulkan poin jiwa. Terlalu sulit untuk menemukan harta karun berjenis jiwa bahkan di sini. Bahkan setelah menjarah lebih dari 100 toko, aku bahkan tidak mendapatkan satu pun material berjenis jiwa. Aku mungkin harus menemukan lebih banyak di Ocean Demon City karena Duke Livy berani menggantungkan papan nama yang terbuat dari material jiwa, maka ada kemungkinan aku akan mendapatkan lebih banyak. Es tersenyum dingin saat memikirkan kota iblis laut dan Duke Livy. Ia juga menantikan saat-saat ketika ia kembali ke kota itu, titik awalnya. Ia juga membenci Duke Livy setelah melihat penampilan Noah dan mendengar tentang masa lalunya. Dia bersumpah akan menegakkan keadilan bagi anggota rumah pencurinya. Es tiba-tiba merasakan gerakan besar tepat di atasnya dengan indera jiwanya. Dia merasakan ratusan setan besi perak bergerak dengan ragu-ragu menuju ke tempat tinggal utama klan setan besi perak. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah emosi mereka yang bergejolak, penuh dengan keputusasaan dan keputusasaan akan hidup mereka. Apa yang terjadi? Pikir Es ragu-ragu. Ia dapat menebak bahwa itu mungkin karena kejadian semalam dan lebih dari 100 pencurian yang telah dilakukannya. Tetapi emosi mereka benar-benar berbeda dan jauh lebih merajalela. Aku harus keluar lagi. Es memutuskan untuk keluar lagi pada malam hari untuk melihat badai macam apa yang baru saja ditimbulkannya. Apapun itu, dia merasa ini adalah kesempatan bagi orang seperti dirinya. Tanda pisah. Jauh dari Iron Demon City, yang berada di ambang perang yang tak terelakkan. Di dalam sebuah aula yang terang dan luas, sesosok wanita cantik bagai es, bagaikan patung dewa, tengah menatap langit berbintang dalam keadaan linglung saat ia menatap bulan purnama yang terang benderang. Pada saat ini, pintu aula diketuk, menarik kecantikan ilahi dari keadaan seperti transnya. Dia dengan anggun mengenakan kerudung di wajahnya yang sangat cantik dan mengekspresikannya dengan suaranya yang merdu. Memasuki. Seorang wanita cantik lain memasuki aula dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya. Ia membungkuk sebelum berkata, "Yang mulia, orang-orang kami melaporkan bahwa kami baru saja menerima tugas untuk menyelidiki identitas seseorang dari 2 klien tingkat tinggi yang berbeda. Alia, apakah ini sebabnya kau menggangguku di jam segini?" Si cantik hina itu berkata dengan dingin dengan suaranya yang memikat. Kepala Alia yang tertunduk langsung bergetar sebelum dia berkata, "Tidak, tapi dari kedua klien itu, satu adalah Golden VIP, seorang Demon Duke, sedangkan yang satunya adalah Diamond VVIP, seorang Demon King." Bab 326. Raja Iblis. Mata biru laut si cantik berkerudung itu berkedip sejenak dengan keterkejutan sebelum berkilauan dengan kilatan yang menarik. "Ya, Yang Mulia, karena itulah saya tidak punya pilihan selain mengganggu Anda. Mohon maafkan saya." Alia menganggukkan kepalanya lega. "Pertama, ceritakan padaku tentang orang ini yang menyebabkan Raja Iblis memaksa menggunakan jaringan rahasia kita." Tanya wanita cantik bercadar itu dengan penuh minat. Dari nada bicaranya, Alia tahu kalau majikannya tertarik dengan masalahnya, atau dia tahu kalau majikannya tidak akan bertanya 2 kali.
Dia segera menjawab, Yang Mulia, bukan hanya Raja Iblis, atau Iblis yang meminta untuk menemukan identitas orang ini, tetapi banyak anggota perak, perunggu, dan bahkan biasa juga mengajukan permintaan yang sama. Saya hanya melaporkan yang paling penting. Benarkah? Sudah cukup lama sejak kita menerima permintaan bulat seperti ini, dan bahkan Raja Iblis pun terlibat. Ceritakan padaku. Matanya yang berwarna biru laut bersinar dengan penuh perhatian. Yang Mulia, dari sumber kami mengetahui bahwa orang ini adalah pencuri yang menyebut dirinya pencuri langit. Kemarin, pencuri ini mencuri lebih dari 100 toko tingkat tinggi di pasar Iron Demon City tanpa memicu alarm atau jebakan apapun secara berurutan. Lebih jauh lagi, dia bahkan menemukan dan menjarah semua harta karun tersembunyi di toko-toko itu dan entah bagaimana berhasil mencabut kunci gemboknya. Hal yang unik tentang pencuri ini adalah setiap toko yang dicuri, pencuri itu meninggalkan jejak burung hantu hitam yang hidup. Di beberapa toko, dia meninggalkan namanya terukir di jejak Dark Owl itu. Hal yang paling mencengangkan tentang jejak burung hantu ini adalah, jejak itu tidak dapat dihancurkan atau digores. Tidak peduli siapa yang menyerangnya atau seberapa kuat serangan itu. Beberapa pemilik yang marah bahkan menghancurkan seluruh toko mereka dengan marah, dan baru kemudian jejak Dark Owl itu lenyap. Alia segera melaporkan apa saja yang mereka kumpulkan kepada si cantik bercadar itu, tanpa meninggalkan satupun. Mata biru laut si cantik bercadar itu menyipit menjadi dua celah kecil saat mendengar laporan yang tak masuk akal ini. Bahkan dia menganggapnya tidak masuk akal, tetapi dia juga tahu Alia tidak akan berani berbohong di hadapannya. Dia bertanya dengan ragu, maksudmu, kota setan besi? Baik, Yang Mulia, kota iblis besi dari Kadipaten Iblis Laut. Alia mengangguk tanda mengiyakan. Jika aku tidak salah ingat, maka aku sudah memerintahkan untuk menghentikan transisi kita di Iron Demon City lebih dari setahun yang lalu, kan? Tanyanya. Ya, Yang Mulia memerintahkan kami untuk mundur dari daerah itu karena titik pertukaran kami telah dirusak. Alia mengangguk. Setan wanita bercadar ini tak lain adalah sang pendiri dan pemimpin, Spica Sindicate, burung beo yang maha tahu. Mata indah burung beo yang maha tahu berbinar penuh selidik. Ceritakan padaku semua yang terjadi pada kota setan besi setelah kita menghentikan transaksi di sana. Alia tidak menunda dan segera memberitahu All-Knowing Parrot tentang kejadian-kejadian di Iron Demon City seperti Mad Thief dan seterusnya. Sindikat Spica berakar sangat dalam di Kekaisaran Iblis Maha Kuasa karena para pendukungnya dan bahkan seseorang seperti Raja Iblis ada dalam daftar pendukung sindikat ini, yang membuat sindikat ini menjadi organisasi gelap terbesar di benua iblis perkasa, setidaknya di luar zona kerajaan. Adapun pendirinya, burung Nuri Maha Tahu, tidak ada yang tahu identitas aslinya, bahkan jenis kelaminnya pun tidak diketahui, dan itu adalah misteri terbesar. Bagi masyarakat umum, burung Nuri Maha Tahu adalah seorang penjahat yang melakukan kejahatan keji. Namun bagi para petinggi, burung beo Maha Tahu adalah simbol informasi. Selama mereka membayar harga yang tepat, mereka dapat membeli informasi apapun atau bahkan menyewa sindikat Spica untuk mencari informasi tersebut. Adapun transaksi gelap lainnya yang dilakukan sindikat ini, banyak organisasi gelap lainnya yang dapat melakukan hal yang sama, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengumpulkan atau menemukan informasi seperti sindikat Spica, hanya karena satu orang saja, yakni burung beo yang maha tahu. Burung beo maha tahu memiliki reputasi tidak pernah gagal mencari informasi tentang target, dan itulah yang membuatnya menakutkan. Tidak ada yang berani menyinggung entitas misterius ini, takut bahwa ia akan membocorkan semua rahasia mereka ke publik, dan mereka harus menanggung akibat yang tak terbayangkan. Mata burung beo maha tahu bersinar penuh pengertian setelah mendengar laporan Alia. Dia tidak bisa tidak kagum dengan nasib kota setan besi. Pertama, pencuri gila membuat kota setan besi gemetar ketakutan, dan sekarang pencuri langit menghancurkannya sepenuhnya. Kota itu seperti sarang pencuri. Kau bilang pada malam pencurian itu terjadi, ada pertarungan besar antara seekor naga dan seorang ahli misterius yang membunuhnya. Tanya burung beo yang maha tahu. Ya, menurut sumber kami ada dua naga, yang satu mati dan membuat kegaduhan hebat, sedangkan yang satu lagi ditemukan tewas di sebuah gang.
Mata burung beo yang maha tahu tiba-tiba memperlihatkan kilatan tajam sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya dalam ketenangan. Raja Iblis manakah yang memberi tugas kepada pencuri langit ini? Alia menjadi bingung mengapa majikannya ingin mengetahui rincian seperti itu, tetapi tetap menjawab dengan jujur, itu adalah Raja Iblis Kabut. Mata burung beo maha tahu berbinar dengan kilatan bijak yang sepenuhnya tersembunyi di balik ekspresinya yang acuh tak acuh. Karena tantangan perang akan segera dimulai di kota setan besi, pencuri langit itu akan segera melarikan diri. Beritahu orang-orang kita untuk mengawasi kota setan besi di sekitarnya dan kirimkan 100 burung beo perak untuk mengawasi kota setan besi mulai sekarang. Jika ada hal baru yang keluar tentang pencuri langit ini, segera beritahu aku. Kau diberhentikan sekarang. Alia membungkuk tanda mengiyakan sebelum meninggalkan aula dan burung beo yang maha tahu sendirian. Setelah Alia pergi dan pintu ditutup, burung Nuri Mahatau itu melepaskan cadarnya dan mencerca wajahnya yang menawan. Ia menatap bulan yang terang dari jendela dan bergumam dengan sedikit kegembiraan. Ras naga adalah ras bawahan di bawah suku iblis kabut hitam. 2 naga terbunuh di wilayah suku iblis pedang hitam, jauh dari pengadilan mereka, dan pada malam yang sama dengan pencurian itu. Peluang mereka untuk bersikap kasar hampir nol karena setiap ras yang mengabdi harus dicap dengan segel budak pada kelahiran mereka, jadi mereka tidak dapat mengkhianati tuan mereka atau ras iblis. Raja-raja iblis itu menganggap saya tidak tahu ini, menggelikan. Jadi, kedua naga itu mungkin ada di sana untuk sesuatu, tetapi malah dibunuh oleh beberapa ahli misterius, dan keesokan harinya, pencuri dewa baru muncul. Sekarang Raja Iblis Kabut juga ingin mengetahui identitas pencuri itu. Entah pencuri ini menyinggung Raja Iblis Kabut, yang sangat kuragukan karena Raja Iblis Kabut baru saja bertindak sekarang, jadi satu-satunya kemungkinan adalah pencuri ini memiliki sesuatu dari Raja Iblis Kabut atau sesuatu yang diinginkannya. Para naga itu mungkin bertemu dengan pencuri ini dan kemudian dirampok olehnya. Jika ini benar, maka pencuri langit ini adalah sosok yang unik. Bahkan aku ingin bertemu dengannya sekarang. Bibir biru dingin burung beo yang maha tahu tersenyum lebar, mampu memikat manusia maupun setan, namun sayang tak ada seorang pun yang menyaksikannya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersembunyi dariku. Jangan mengecewakanku, pencuri langit, buat misi ini menarik. Tanda pisah. Di malam hari, kota setan besi. Kota iblis besi yang dahulu damai kini dilanda kekacauan setelah berita tentang perang gelar suku bangsawan dipublikasikan. Semua iblis yang tidak berhubungan dengan suku iblis besi mengumpulkan harta benda mereka dan meninggalkan harta benda mereka dan mulai melarikan diri dari kota iblis besi tanpa menoleh ke belakang. Tak seorang pun dapat menghentikan mereka, atau lebih tepatnya tak seorang pun dapat menghentikan mereka. Sebab itu merupakan peraturan tertulis dalam aturan tantangan perang gelar suku bangsawan, setiap suku yang ditantang harus menghadapi suku penantang sendirian tanpa bantuan dari luar. Dan itulah mengapa suku setan besi tak berdaya meski sangat marah. Tak seorang pun dapat menolong mereka dan tak seorang pun akan menolong mereka. Beberapa iblis dari suku setan besi juga mencoba melarikan diri dari kota di kegelapan malam, namun sayang, mereka langsung terbunuh oleh indera perkawinan misterius saat mereka melangkah keluar kota atau bahkan mencoba melompati tembok kota. Ini benar-benar situasi yang tidak ada harapan bagi suku setan besi. Bahkan anak-anak pun tidak luput dari nasib kejam ini, dan tampaknya tidak ada yang berempati dengan mereka. Setiap iblis tahu bahwa semua suku besar ini telah melalui baptisan darah untuk memenangkan posisi terkemuka mereka. Mereka tidak bersalah. Pada saat ini, ada iblis yang sedang bergerak menuju gerbang kota dengan putus asa, jelas ingin melarikan diri secepat mungkin. Namun, tiba-tiba dia dihadang oleh iblis tinggi lainnya. Kamu, minggir, bentaknya dengan nada mendesak. Hehe, saudaraku, tenanglah, jangan salah paham. Aku hanya ingin tahu mengapa semua orang melarikan diri dari kota. Apakah terjadi sesuatu? Aku akan membuatmu merasa berharga. Iblis lainnya bertanya sambil melemparkan batu ki tingkat puncak ke arah iblis lainnya. Setan itu dengan sangat tergesa-gesa terkejut dan menangkap batu ki puncak dan bertanya dengan ragu, kamu tidak tahu tentang keributan semacam ini. Kenapa aku harus bertanya padamu jika aku tahu? Aku tidur sepanjang hari. Setan lainnya memutar matanya.
Kamu tidur. Suara iblis lainnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana seseorang bisa tidur dalam keributan seperti ini? Bab 327. Iblis berkulit hijau itu tentu saja bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam iblis di depannya. Sebelumnya karena sarafnya yang tegang, dia sepertinya tidak menyadarinya, tetapi sekarang. Tunggu, kulit keperakan seperti besi berkilau, mata keperakan putih, tanduk dan rambut keperakan. Dia dengan cepat berkata, kamu dari klan iblis besi perak. Iblis besi perak itu memperlihatkan gigi-giginya yang putih seperti binatang dan mengangguk. Ya, benar, namaku Pablo. Ada masalah. Dasar bodoh. Minggirlah. Semua ini terjadi karena kalian orang-orang tolol tidak bisa menjaga tempat kalian tetap aman. Iblis berkulit hijau itu marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat karena dia harus meninggalkan rumah dan toko kecilnya karena tantangan perang ini. Pablo tentu saja tidak lain adalah es yang menyamar. Dia baru saja keluar dari ruang bawah tanah beberapa saat yang lalu dan terperangah ketika melihat hampir setiap rumah di kota setan besi kosong dan ketika dia merasakan momen sebesar itu menuju pintu keluar kota pada jam ini, dia bahkan lebih terkejut lagi. Es mengira suatu bencana akan datang, maka ia pun bertanya kepada satu-satunya iblis ini, tetapi sekarang, setelah melihat orang ini berani mencaci maki iblis dari klan besi perak dengan kata-kata seperti itu, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kalau begitu maafkan aku. Tatapan mata es berubah dingin ketika tangannya menyambar seperti petir hitam tepat di belakang kepala iblis berkulit hijau itu dan langsung membuatnya pingsan. Es menyeret orang itu ke sebuah rumah kosong dan mulai menyelidiki jiwanya. Setelah 5 menit, matanya berkilauan dengan cahaya aneh. Perang gelar suku bangsawan, tombak laut kiri, seorang kultivator alam jiwa Ki, dan suku iblis siamang gelap yang akan datang, ya. Sepertinya akulah alasan di balik semua ini, dan harus kuakui bahwa Levi tidak meninggalkan tanggung jawab apapun. Menurutnya, suku setan besi sudah tidak stabil lagi. Jadi dia langsung memutuskan untuk menyingkirkannya tanpa menyelidikiku. Dia mungkin mengira bahwa Lev Ocean Spear mungkin bisa memancingku keluar dengan indera bela dirinya yang kuat jika aku mencoba meninggalkan Iron Demon City dalam keadaan panik, dan kemungkinan besar ada jebakan raksasa yang mengelilingi Iron Demon City saat ini. Menurut ingatan orang ini, kereta suku iblis laut tidak tinggal di kota dan pergi setelah mengumumkan dekret. Es tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Dia tidak ingin meremehkan iblis-iblis ini lagi, dan dia tahu mereka punya banyak cara misterius untuk menjebaknya jika dia tidak cukup berhati-hati. Namun entah mengapa senyum sinis muncul di wajahnya saat ia berpikir, bagaimana jika aku mencuri cincin penyimpanan dan sumber daya semua orang dari suku iblis besi dan suku iblis Gabon gelap selama perang gelar suku bangsawan ini, tepat di bawah ahli alam jiwa Ki ini. Bukankah ini akan merusak reputasi dan wajah suku iblis laut? Hehe, sejauh yang aku tahu, iblis-iblis ini lebih mementingkan wajah mereka daripada apapun. Aku ingin tahu konsekuensi seperti apa yang akan mereka derita jika mereka tidak dapat menangkap seorang pencuri. Walaupun pikiran es seperti ini, dia tidak akan mengambil tindakan semudah itu, tidak sebelum benar-benar yakin apakah dia bisa lolos dari pengawasan iblis alam jiwa Ki. Lebih jauh lagi, ia membutuhkan rencana yang matang untuk memasuki dan meninggalkan medan perang sebelum siapapun menyadari apa yang telah terjadi, dan tempat persembunyian itu adalah tempat terbaik yang bisa ia minta. Terlebih lagi, dia harus meminta pendapat Noah setelah dia bangun dari kondisi kultivasinya karena dia tahu jauh lebih banyak daripadanya tentang kekuatan suku iblis laut. Berpikir sampai di titik ini, Es meninggalkan iblis berkulit hijau yang tak sadarkan diri itu apa adanya dan kembali ke tempat persembunyiannya. Dia bisa saja merampok kekayaan dan sumber daya dari 3 klan pendiri saat ini dan menyelesaikannya, tetapi dia tidak melakukannya. Karena saat ini bukan saat yang tepat jika ia ingin meraup untung besar, dan hal ini juga akan membuat musuh cepat waspada dan kemampuan mencurinya yang sebenarnya pun akan terungkap. 6 hari lagi sebelum perang gelar suku bangsawan. Kilatan pencuri melintas di mata biru tua Es. Tanda pisah. Di aula pertemuan besar tepat di dalam perkebunan utama klan iblis besi emas. Hampir setiap iblis di atas panggung sungai hadir, termasuk 3 pemimpin klan pendiri.
Suasananya suram sekali, dan hampir menyesakkan. Uriah, pemimpin klan iblis besi perak, hampir menyemburkan api dengan mata putih peraknya saat dia menatap Elian. Dia berbicara dengan suara dingin, "Elian, jika bukan karena kelalaian klan iblis besi emasmu, hal ini tidak akan pernah terjadi." Trey juga menimpali dengan nada yang sama dinginnya, "Kalian sekumpulan bajingan emas selalu dengan sombong melakukan hal-hal yang memalukan dalam kegelapan dan bahkan tidak membiarkan kedua klan kita berpatroli di beberapa bagian kota dan sekarang lihat apa yang terjadi. Kita berada di ambang kepunahan." Wajah para anggota klan setan besi emas berubah sangat jelek saat mereka mendengar kedua ketua klan itu memarahi mereka, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk membalasnya karena mereka mengatakan kebenaran. Terlebih lagi, pemimpin mereka sendiri, Elian, hanya diam mendengarkan tanpa mengatakan apapun, jadi bukan hak mereka untuk berbicara juga. Helaan napas berat lolos dari mulut Elian, raut wajahnya tak lagi angkuh seperti dulu, dan ia tampak seperti iblis tua yang sudah kalah. Dia menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Trey dan Uriah sebagai tanda terima kasih dan berkata, "Aku tahu kesalahan kita, kesalahanku sebagai sebuah fakta." Dia menundukkan kepalanya ke arah semua orang di aula pertemuan. Semua orang, termasuk Uriah dan Trey, menjadi sangat terkejut karena mereka tidak pernah ingat melihat Elian menundukkan kepalanya kepada siapapun seperti ini dalam kekalahan. Dia juga tidak pernah mengucapkan kata-kata yang sopan. "Pemimpin klan, tolong jangan lakukan ini. Itu bukan salahmu." Seorang tetua iblis besi emas dengan cepat berbicara dengan sedikit kesedihan dalam suaranya yang serak. "Ya, pemimpin klan, itu semua adalah kesalahan para pencuri penuh kebencian yang mengincar kota kita dan kecerobohan atasan kita yang tidak mau mendengar permohonan kita." Sesepuh iblis besi emas lainnya mengangguk. Semua orang di dalam aula pertemuan diam-diam menyetujui pernyataan tersebut. Mereka semua membenci kata "pencuri" sekarang, dan mereka mungkin akan membunuh pencuri manapun yang mereka temukan. Akan tetapi, tak seorang pun dari kedua klan pendiri lainnya berbicara karena mereka semua menunggu pemimpin mereka, yang diam-diam menatap Elian dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Elian masih tidak menegakkan kepalanya sambil mengabaikan suara-suara menenangkan dari anggota klannya. Dia jelas sedang menunggu Uriah dan Trey. Elian tahu betul bahwa jika mereka semua ingin memiliki kesempatan bertarung, mereka harus bersatu, atau mereka akan mati pada hari pertama tantangan perang gelar suku bangsawan. Terlebih lagi, Elian tahu kedua klan ini memiliki banyak kartu truf tersembunyi yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun hanya untuk menghadapi klan iblis besi emasnya. Jika dia dapat membuat mereka dengan sukarela setuju untuk mengeluarkan kartu truf tersebut, maka dia yakin mereka memiliki peluang 50% untuk memenangkan perang ini. Baiklah, mari kita dengarkan apa yang ada dalam pikiranmu." Uriah mendengus dingin. Dia bukan orang bodoh dan tahu mereka semua akan mati jika mereka tidak bersatu. Hanya saja dia tidak pernah mengira Elian akan menundukkan kepalanya kepada mereka dengan mudah, dan ini meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya ketika dia memikirkan semua umpatan yang tidak berguna yang dia kira akan dia lontarkan kepadanya. Trey juga tidak puas, tetapi dia juga tidak melanjutkan masalah ini, atau dia bukan orang yang menangkis pertempuran. Elian akhirnya menegakkan punggungnya dengan ekspresi serius di wajahnya dan memerintahkan, "Letakkan peta itu." Seorang tetua dari klan iblis besi emas yang berdiri tepat di belakangnya menggerakkan tangannya dan sebuah peta besar terperinci dari kota iblis besi muncul di atas meja. Fokus semua orang beralih ke peta. Elian berbicara saat ini, semua orang di kamarnya mungkin tidak tahu tentang ini, bahkan dua klan pendiri lainnya, tetapi seperti yang Anda lihat di peta ini, ada 10 titik merah di seluruh kota setan besi yang membentuk lingkaran. 10 titik ini adalah formasi pembunuh di seluruh kota. Apa, baik Uriah maupun Trey, dan semua orang selain klan iblis besi emas, ekspresinya berubah setelah mendengar formasi pembunuhan seluruh kota. Semua orang tahu bahwa formasi pembunuhan tingkat ini hanya ada di kota-kota setingkat adipati, dan mereka juga tahu siapapun yang masuk ke dalam formasi pembunuhan semacam ini akan menemui ajalnya asalkan cukup kuat dan seseorang tahu cara mengoperasikannya. Elian melanjutkan penjelasannya, "Iya, formasi pembunuh kelas 1 rendah,
yang cukup untuk membunuh seorang kultivator inti sungai emas Ki tahap puncak. Formasi ini dibangun di atas formasi kuno yang tidak dapat dikenali oleh para leluhur kita. Ini adalah garis pertahanan terakhir jika kita mengalami krisis tingkat kepunahan. Bab 328. Mengapa kita tidak tahu tentang ini? Ekspresi Uria dipenuhi keterkejutan dan ketakutan, dan Trai juga menatap Elian dengan bingung. Mereka berdua tahu apa yang dilambangkan oleh formasi pembunuh ini. Artinya, selama klan setan besi emas atau Elian tahu cara mengoperasikannya, mereka adalah raja di dalam setan besi. Klan setan besi perak dan klan setan besi perunggu tak dapat berbuat apa-apa untuk menggoyahkan kedudukan mereka sebagai penguasa, sebelum mereka menemukan cara untuk mengatasi formasi pembunuh tingkat 1 rendah ini atau mengundang seorang kultivator alam jiwa, yang juga mustahil. Mereka akhirnya paham mengapa kedudukan setan besi emas tetap tak tergoyahkan selama ini, dan mengapa Elian tidak memperhatikan mereka sebelumnya. Elian hanya menjawab tanpa berkedip, hanya kepala suku masing-masing generasi yang memiliki informasi mengenai formasi pembunuh yang disebut 10 pedang pilar emas ini. Dan hanya jika suatu musibah menimpa, kepala suku tersebut diperbolehkan untuk mengungkapkan informasinya. Selain itu, formasi pembunuh pedang 10 pilar emas ini tidak bisa digunakan terus-menerus, dan butuh pasokan batu Ki kelas puncak 1 yang konstan dan seorang kultivator alam jiwa Ki agar bisa mengeluarkan potensinya sepenuhnya. Namun, kami tidak memiliki satu pun kultivator seperti itu di jajaran kami. Dan kami juga tidak memiliki banyak batu Ki tingkat puncak 1. Jika saya mengoperasikannya, saya hanya dapat menekan alam inti emas Ki puncak atau melukainya dengan parah. Saya tidak dapat membunuh mereka. Ruangan itu sunyi senyap saat ini. Ekspresi terkejut mereka berubah serius lagi karena mereka tahu kata-kata Elian benar adanya. Namun hati mereka masih gemetar saat memikirkan suku mereka yang memiliki kartu truf seperti itu yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Uria menarik napas dalam-dalam dan berkata, klan besi perak kita akan mendukung klan iblis besi emas dan mengikuti jejak kepala suku Elian. Klan iblis besi perunggu juga sepenuhnya mendukung koki suku Elian. Trai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tak seorang pun membantah dan semua orang diam menyetujui kedua pemimpin klan itu. Mereka semua tahu, dengan formasi pembunuh ini dan metode operasinya, bahwa Elian adalah raja kota iblis besi yang sebenarnya. Ketika Uria dan Trai memikirkan rencana masa lalu mereka untuk mengatur kudeta, mereka menganggapnya sebagai lelucon terbesar, tidak ada yang lain. Mereka akhirnya mengerti mengapa Elian tidak menganggap mereka serius di masa lalu. Bibir Elian terangkat tersenyum tipis setelah melihat semua orang akhirnya berada di jalur yang sama, tanpa ada dendam atau rencana jahat yang tersembunyi. Dia berkata, bagus, formasi pembunuh ini adalah pilihan terakhir kita, tetapi untuk berjaga-jaga, aku butuh 10 iblis tahap inti sungai Peraki di setiap titik formasi pembunuh ini dan 1 juta batu Ki tingkat puncak 1 untuk mengaktifkan formasi selama 10 menit. Klan iblis besi emas memiliki lebih dari 500.000 cadangan, dan aku mengandalkan saudara Uria dan saudara Trai untuk 500.000 lainnya. Tidak masalah. Uria dan Trai setuju tanpa ragu karena mereka tahu jika mereka tidak menunjukkan dukungan mereka, mereka akan mati bersama seluruh klan mereka, jadi bukan saatnya untuk menyembunyikan aset mereka. Bagus. Elian mengangguk dan melanjutkan, sekarang setelah ini selesai, mari kita bahas bagaimana kita akan memusnahkan suku iblis Gabon hitam ini. Semua orang memancarkan niat membunuh saat mendengar nama musuhnya. Saya baru saja membeli informasi dari Burung Beo, kota lain tentang suku iblis Gabon gelap ini, dan harus saya katakan musuh kita cukup kejam dan kuat. Mereka memiliki iblis tingkat inti sungai emas puncak 1 sebagai kepala suku mereka, sama seperti saya. 30 iblis tahap inti sungai perak, tetapi jumlah ini bisa lebih banyak karena itu adalah angka yang diketahui publik. Meskipun demikian, kita memiliki 42 iblis tahap inti sungai perak, jadi itu nilai tambah. Terakhir, mereka memiliki lebih dari 300 iblis tingkat inti sungai perunggu dan lebih dari 800 iblis tingkat inti sungai besi di jajaran mereka. Saya pikir mereka setara dengan kita dalam hal ahli alam inti sungai Ki. Bagaimana menurut kalian? Semua orang mengangguk setuju. Uria bertanya dengan nada serius,
mereka efisien dalam elemen apa? Ini adalah pertanyaan yang paling penting karena setiap suku iblis memiliki elemen khusus bawaan yang mereka miliki sejak lahir, dan itu tidak acak seperti manusia. Meskipun ada teknik kultivasi yang dapat membantu mengolah elemen tertentu, itu terlalu langka. Elemen bawaan suku setan besi adalah elemen besi, variasi dari elemen logam. Elemen besi selanjutnya dapat bervariasi atau bermutasi menjadi ki besi emas, ki besi perak, ki besi perunggu, ki besi, dan seterusnya dengan teknik kultivasi tipe logam khusus suku setan besi. Ekspresi Elian berubah serius saat dia menjawab, elemen bawaan suku Gabon gelap adalah tanah gelap, dan mereka memiliki 5 variasi seperti batu tanah gelap, lumpur tanah gelap, rawa tanah gelap, pasir tanah gelap, dan yang paling kuat, gempa bumi gelap. Ekspresi semua orang berubah menjadi lebih buruk ketika elemen tanah disebutkan, yang mungkin merupakan kutukan bagi elemen logam. Semua orang tahu bahwa pengguna elemen tanah adalah ahli pertahanan. Lebih jauh lagi, mereka berbicara tentang elemen tanah yang bermutasi dari ras iblis, bukan sekadar elemen tanah saja, terutama gempa bumi, yang merupakan variasi langka dari elemen tanah. Konon katanya orang yang punya elemen ini bisa menyebabkan gempa bumi seketika, membuat bumi bergetar, membelah bumi lalu menutupnya sesuka hatinya. Jangan khawatir, mereka hanya punya satu pengguna elemen gempa bumi, yaitu putra kepala suku Gabon gelap, dan dia adalah seorang jenius di alam inti Sungai Perak. Kita hanya perlu menghadapinya dengan cepat melalui penyergapan. Tatapan mata Elian berubah dingin. Kepala suku, tolong izinkan kami para iblis berelemen besi gelap untuk membunuhnya. Salah satu iblis dengan kulit besi gelap berbicara saat ini dengan ekspresi percaya diri di wajah hitamnya. Elian menatap Dark Iron Demon ini dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku serahkan pada kalian, tapi ingat, kegagalan bukanlah pilihan. Ya, aku tidak akan mengecewakan sukuku. Dia dengan cepat membungkukkan punggungnya ke arah Elian. Elian mengangguk dengan sopan dan berkata, juga, suruh seseorang untuk membawa kembali para gelandangan sampah dari suku kita. Mereka akan menjadi tameng daging yang sempurna. Sudah waktunya bagi mereka untuk membalas budi suku mereka. Setelah itu, aku ingin para perajin rune kita memasang perangkap mematikan di sekeliling tembok kota dan di dalam kota, dan setelah selesai, mulai membuat susunan portabel yang dapat melindungi dari serangan mematikan 1 atau 2 kali. Rapat persiapan suku setan besi berlangsung selama lebih dari 8 jam dan ketika selesai, semua iblis inti Sungai Ki dari suku setan besi bergerak menuju pos yang ditugaskan dan beberapa dari mereka melakukan persiapan. Semua orang sibuk dan memberikan segala yang mereka miliki untuk mendapat kesempatan bertahan hidup. Tanda pisah. Di pinggiran kota setan besi, orang dapat melihat perkemahan ungu yang megah dengan lambang ujung tombak di atasnya dan 2 singa api merah tua duduk malas di luar, seperti anjing penjaga. Di dalam kamp hanya ada sebuah tempat tidur berukuran besar, meja kecil, dan 2 kursi. Seorang iblis laut yang mengenakan jubah putih, bertubuh kekar, berambut biru tua panjang, dan berwajah ganas dengan bekas luka kecil. Ia sedang melihat ke cermin dengan ekspresi lucu di wajahnya yang penuh bekas luka. Setan laut lain yang bertubuh kurus berdiri dengan hormat di belakang iblis yang penuh bekas luka ini dengan ekspresi hormat di wajah kurusnya. Tuan Henrik, apa pendapatmu tentang perjuangan sia-sia hewan-hewan ini? Setan kurus itu tak lain adalah si ungu kecil, pengikut Lev Ocean Spear Henrik. Setan kekar dengan wajah penuh bekas luka yang sedang bercermin dengan ekspresi lucu ini jelas adalah Lev Ocean Spear, Henrik. Henrik tersenyum dingin dan berkata sambil melihat ke cermin, yang tidak memperlihatkan bayangannya, namun memperlihatkan keseluruhan kota setan besi dari pandangan udara. Mereka membuat jebakan di tembok kota dan rumah-rumah, bukan di tanah, yang menunjukkan mereka mengetahui tentang elemen bawaan suku Gabon gelap, tanah gelap. Heh. Aku lihat tuanku menantikan pertarungan ini. Si ungu kecil terkekeh. Dia sangat mengenal Henrik, dan dia bisa seberani ini saat mereka berduaan, atau dia tahu di depan umum, hanya kematian yang menunggunya. Henrik hanya menyeringai dan berkata, aku lebih tertarik pada pencuri itu, siapa dia menyebut dirinya. Tuanku, badut itu menyebut dirinya, pencuri langit, seolah-olah dia bisa mencuri langit.
Si ungu kecil mendengus dengan jijik. Kurasa dia cukup tertarik dan cakap. Itulah sebabnya tuanku memberi perintah untuk merekrut pencuri itu. Henrik terkekeh. Apa, Yang Mulia ingin merekrut pencuri? Si ungu kecil tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Henrik hanya mengangguk, tidak mempermasalahkan reaksi ungu kecil itu, dan berkata, "Ya, Yang Mulia secara khusus memerintahkanku untuk menangkapnya dan kemudian merekrutnya atas nama Duke Iblis Laut. Pencuri itu cukup berbakat jika laporan tentangnya benar. Itulah sebabnya Yang Mulia memberiku formasi mata iblis tingkat 2 rendah ini yang dapat melihat melalui penyamaran dan penyembunyian apapun dan memantau seluruh kota. Saat pencuri itu bergerak, dia menjadi milikku." Mata Henrik setajam predator yang menunggu mangsanya dalam bayangan. Bab 329. 5 hari lagi berlalu begitu saja, dan hanya 1 hari tersisa pada dimulainya perang gelar suku bangsawan. Kota setan besi sepenuhnya diubah menjadi benteng karena setiap anggota suku setan besi siap berjuang demi hidup mereka dan hidup orang-orang yang mereka cintai. Bahkan anak-anak setan muda pun diberi senjata. Banyak iblis tingkat tinggi berpakaian zirah berdiri tegak di tembok kota, sementara gerbang kota ditutup rapat dan dilindungi oleh susunan yang kuat. Meskipun masih ada 1 hari tersisa sebelum tantangan perang, bagi mereka perang hidup dan mati sudah dimulai. Tanda pisah. Di dalam ruang rahasia bawah tanah, Es menatap Noah yang sedang bersila dengan serius. Dia memancarkan gelombang jiwa yang sangat kuat, yang merupakan tanda bahwa dia berada di ambang terobosan pengembangan jiwa. Dalam 5 hari terakhir, Es berlatih prinsip-prinsip pencuri pembongkar surga sepanjang pagi sementara dia mengintai kota iblis besi di malam hari untuk memantau status terkini kota iblis besi. Es harus mengakui bahwa suku setan besi jauh lebih kuat dari yang ia kira, dan mereka juga cukup kaya. Ia berpikir untuk merampok harta karun mereka berkali-kali, tetapi menahan diri ketika ia memikirkan gambaran yang lebih besar. Hari ini seperti hari-hari biasa ketika dia kembali setelah mengintai kota dan mengamati beberapa perkembangan baru, tetapi dia segera mengetahui tentang kondisi aneh Noah dan dengan tenang mengamatinya. Dia menyebabkan banyak sekali gejolak jiwa, tetapi ruangan ini benar-benar menakjubkan karena tidak ada sedikit pun yang bocor, renung Es sambil menatap wajah topeng Noah. Tiba-tiba, tekanan Noah mulai meningkat. Itu adalah tanda keberhasilannya dalam terobosan kultivasi dan peningkatan kekuatan. Jiwa sejatinya sedang terbentuk dan kemudian tiba giliran fondasi jiwanya, batu tulis. Ini sama sekali berbeda dari teknik kultivasi jiwaku karena aku hanya perlu membuat inti jiwa dan kultivasi jiwaku akan meningkat seperti biasa tetapi lebih kuat daripada yang lain. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan sistem kultivasi jiwanya sendiri dengan sistem kultivasi jiwa tradisional Sky Mortal Heaven. Namun, ia tersenyum pahit ketika memikirkan betapa sulitnya baginya untuk meningkatkan kultivasinya, dan ada banyak batasan dan ketentuan juga. Meskipun demikian, Es tahu bahwa ia akan menjadi makhluk paling kuat di Mortal Sky Heaven pada akhirnya hanya karena teknik kultivasinya. Bahkan para anggota rumah pencuri tidak memiliki hak istimewa untuk mengolah baik manual kultivasi tipe tubuh maupun tipe jiwa seperti teknik pencuri surga, yang merupakan salah satu jenisnya. Kelopak mata Noah yang tertutup akhirnya terbuka, memperlihatkan bola mata hitam pekat yang berkilauan dengan kilau gelap seperti malam gelap tak berujung. Ketika pandangannya tertuju pada Es yang sedang tersenyum tidak jauh dari sana, matanya berbinar gembira, dan dengan cepat menyapanya, "Pemimpin, aku menerobos ke alam pondasi jiwa sambil menciptakan pondasi 9 batu tulis yang tak tertandingi. 5 batu tulis berarti pondasi retak, 6 batu tulis berarti pondasi cacat, 7 berarti lengkap, dan 8 berarti pondasi sempurna, sedangkan pondasi 9 batu tulis disebut pondasi tak tertandingi. Tidak banyak hadiah dengan Yayasan Peerless di Golden Sky World karena hanya individu yang benar-benar berbakat yang memenuhi syarat untuk menciptakan Yayasan Peerless, terutama di jalur jiwa. Buku panduan kultivasi yang memuat rahasia dasar yang tak tertandingi sangat sedikit di dunia ini, sedangkan buku panduan jalur jiwa hampir tidak ada. Noah dapat disebut sebagai seorang jenius tak tertandingi di jalur jiwa saat ini dan jika berita tentang dirinya yang menciptakan fondasi tak tertandingi dipublikasikan, bahkan zona kerajaan akan melakukan apa saja untuk memilikinya atau metode kultivasinya.
S mengangguk tanda setuju dan berkata sambil tersenyum tipis, "Selamat, kamu selangkah lebih dekat untuk membalas dendam." Mata gelap Noah berkilau dingin saat mendengar ini. Dia tahu apa yang dimaksud S, dan dia menantikan hari di mana dia akan membalas dendam untuk dirinya sendiri dan sukunya. Pemimpin, kurasa setelah aku menembus alam pembentukan pondasi jiwa, aku memperoleh kemampuan jiwa bawaan dari teknik kultivasi prinsip pembunuh pencuri milikku. Noah segera memberitahu S tentang penemuan barunya. Ia tidak ingin menyembunyikannya dari S, karena ia akan mengetahuinya pada akhirnya. Oh, kemampuan bawaan dari teknik kultivasimu, bukan keterampilan. S tercengang karena dia tidak pernah menyangka Noah akan mendapatkan kemampuan jiwa bawaan seperti yang akan dia dapatkan dari teknik kultivasi jiwanya. S mengetahui tentang teknik kultivasi yang memberikan keterampilan pada setiap terobosan alam, namun dia belum pernah mendengar tentang teknik kultivasi yang memberikan kemampuan bawaan seperti teknik kultivasinya. Perbedaan antara kemampuan bawaan dan keterampilan bagaikan langit dan bumi karena kemampuan bawaan akan terus menjadi kuat seiring pemiliknya, sementara keterampilan pada akhirnya akan kehilangan pengaruhnya jika Anda tidak menemukan cara untuk memperkuatnya. Sederhananya, keterampilan dapat digantikan, sedangkan kemampuan bawaan tidak. Ini juga menjadikan prinsip pembunuh pencuri berada pada level yang sama dengan teknik kultivasi jiwa angin hitam surgawi miliknya, tetapi masih lebih rendah karena dia memiliki ki jiwa surgawi. Seperti yang diharapkan dari sebuah teknik kultivasi yang berasal dari sistem, ini sungguh menantang surga. Pikir S dengan gembira karena ini hanya akan membuat anggota rumah pencurinya lebih kuat daripada massa. Noah menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, itu adalah kemampuan jiwa bawaan, bukan keterampilan, karena aku bisa menggunakannya kapan saja aku mau." Suaranya yang merdu dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan dia tidak percaya bahwa dia akan mendapatkan teknik kultivasi jiwa tingkat tinggi, yang mungkin merupakan teknik kultivasi jiwa terkuat di dunia ini. "Kalau kamu tidak keberatan, katakan padaku kemampuan macam apa itu." S sangat tertarik dengan kemampuan ini karena berhubungan dengan pencuri, tetapi tidak ingin memaksa Noah untuk mengungkapkannya. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Bahkan dia tidak memberitahu Noah tentang kemampuan jiwa bawaannya dan Noah hanya memberitahu Noah tentang penyelidikan jiwa, yang juga hanya pada tingkat yang dangkal. "Tidak, aku tidak keberatan, karena semua ini berkat pemimpin sehingga aku mendapat kesempatan ini. Bahkan jika kau menginginkan nyawaku, aku akan memberikannya tanpa ragu." Noah berjanji, tanpa keraguan dalam suaranya yang serius. Dia sangat berterima kasih kepada S, dan dia bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih yang akan melupakan dermawannya setelah dia menjadi kuat. Harga dirinya tidak akan membiarkannya melakukan ini. S merasa lega dan berkata, "Jangan sebut-sebut soal kematian lagi. Kita sesama anggota dan sebagai pemimpin, sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjaga keselamatanmu, bukan sebaliknya." Noah hanya mengangguk dengan mata berbinar, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Kemampuan jiwa bawaan yang kumiliki disebut no kill. Kemampuan itu benar-benar dapat menyembunyikan niat membunuh dan auraku. Kemampuan yang luar biasa bagi seorang pembunuh. Noah dengan gembira memberitahu S tentang kemampuannya, no kill. S tercengang saat mendengar tentang kemampuan no kill ini dengan penjelasan yang sederhana. Meski kedengarannya dangkal, dia tahu betapa mematikannya kemampuan ini bagi seorang pembunuh terlatih. Itu seperti memberi sayap pada harimau. S tahu betul betapa sulitnya menyembunyikan niat membunuh jika membenci seseorang, lebih jauh lagi, hampir mustahil untuk menahan niat membunuh saat hendak melancarkan pukulan mematikan. Hanya makhluk tanpa emosi yang mungkin bisa membunuh tanpa mengedipkan mata, tetapi bahkan mereka pun dipenuhi dengan niat membunuh dari dalam. No kill tidak memerlukan sesuatu untuk menghilangkan emosi atau memisahkan emosi mereka. Itulah mengapa film ini sangat menakutkan. Selain itu, saat Noah menjadi kuat, kemampuannya akan meningkat seiring bertambahnya kekuatannya. Ini benar-benar kemampuan yang luar biasa dari seorang thief assassin. Bagus, karena kamu sekarang adalah seorang kultivator pembangun fondasi tahap awal, kamu harus membeli keterampilan dari toko dan melatihnya. S menyarankan. Dia tidak ingin dia hanya berkultivasi sepanjang hari. Itu tidak baik untuk fondasinya.
Dia tidak seperti dia, yang tidak perlu khawatir tentang fondasinya sama sekali. Saya juga berpikiran sama. Saya masih punya 1.800 poin rumah tersisa setelah pembelian saya sebelumnya. Saya hanya menunggu untuk memasuki ranah pembangunan fondasi jiwa sebelum membeli langkah jiwa Thief Assassin dan pandangan jiwa Thief Assassin, untuk 1.000 poin rumah. Noah juga menjelaskan pikirannya dengan jujur. Dia tahu sebagai seorang pembunuh, kemampuan bergerak adalah hal yang penting dan dengan kemampuan mata di atasnya, dia akan menjadi pembunuh yang sempurna. Mengenai kemampuan sembunyi-sembunyi, dia masih memilikinya karena garis keturunannya sebagai iblis malam. Itu adalah satu-satunya hal yang diwarisinya dari garis keturunan iblis malam. S mengangguk dan berkata, menurutku kedua keterampilan ini jauh lebih penting daripada keterampilan lain di toko. Terlebih lagi, besok adalah acara besar dan kupikir kita bisa mendapat untung darinya. Dia tersenyum licik. Noah kebingungan mendengar perkataan misterius S, dan bertanya dengan ragu, peristiwa besar seperti apa? Beginilah jadinya ketika aku pergi jalan-jalan. S menceritakan kepada Noah tentang bagaimana dia bertemu dengan para naga dan kemudian menceritakan kepadanya tentang jaringan pencuriannya yang besar dan bagaimana kota iblis besi akan menghadapi tantangan perang besok. Jadi, katakan padaku, apa pendapatmu? Bab 330. Mata Noah dipenuhi rasa tidak percaya saat dia mendengar bagaimana pemimpinnya telah menyebabkan badai seperti itu saat dia hanya keluar untuk jalan-jalan, dan tidak dapat menahan perasaan kecil saat dia berpikir dia bahkan tidak dapat mencetak 50 pencurian dalam beberapa bulan. Dia akhirnya mengerti betapa hebatnya kemampuan S dalam mencuri, dan dia bahkan tidak bisa menandinginya. Dia bahkan mendapat banyak wawasan tentang jalan hidup seorang pencuri dari pengalaman S. Karena alasan khusus ini, S memberitahu Noah tentang metode pencuriannya dan pengalamannya. Ia ingin Noah mengerti bahwa memotong tangan bukanlah satu-satunya cara mencuri, dan hal itu dapat dilakukan dengan cara yang jauh lebih sederhana. Mata Noah berbinar penuh kekaguman saat menatap S. Dia tidak meragukan kata-katanya bahkan untuk sesaat karena kepercayaannya yang besar padanya. Pemimpin, aku mengerti bahwa karenamu, bajingan Levi itu mendapat kesempatan untuk menyingkirkan suku setan besi, tapi aku tidak mengerti mengapa kau meninggalkan namamu. Dia tidak mengerti maksudnya, karena menurutnya pencurian adalah tentang menjadi sembunyi-sembunyi. Jadi, ketika S menceritakan semuanya, bahkan tentang gelar pencurinya, pencuri langit, dia tidak mengerti mengapa dia mau mengungkapkan dirinya dan mengakui bahwa dialah pencurinya. Sejauh yang dia tahu, dia tidak menganggap S sebagai orang yang haus akan ketenaran dan reputasi. S agak mengerti pikirannya dan hanya bisa menjawab dengan getir, kau pikir aku ingin menunjukkan diriku dan kemampuanku di depan umum? Percayalah, aku tidak punya pilihan dalam hal ini karena, Dewi, ingin aku menyebarkan namaku kemana-mana. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa Dark Owl itu seperti simbol pencuri milikku sendiri, yang diberikan oleh Sang Dewi sendiri. Selama aku mencuri sejumlah harta tertentu, simbol pencuri itu akan muncul pada korban atau perbendaharaan dan aku tidak dapat disingkirkan, tidak sampai korban itu mati atau seluruh tempat yang terhubung dengan perbendaharaan itu hancur. S dengan sabar menjelaskan tentang simbol pencuri ini, dia tidak ingin Noah kehilangan fokus ketika dia pertama kali mengalaminya sendiri di masa mendatang, itu bisa mematikan jika mereka berada dalam situasi berbahaya. Noah hanya terperangah mendengar tentang simbol pencuri sakti yang diberikan oleh Sang Dewi sendiri dan setelah mengetahui pemimpinnya memiliki tugas seperti itu untuk menyebarkan ketenarannya demi Sang Dewi, Noah pun semakin menghormatinya. Pemimpin, bolehkah aku? Sebelum Noah sempat bertanya lebih lanjut, S memotongnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah kamu akan mendapatkan simbol pencuri atau tidak, tapi kemungkinannya sangat kecil. S dengan cepat menghujani parade Noah tetapi tidak memberitahunya seluruh kebenaran tentang Thief Panel, karena dia tidak perlu tahu. Noah merasa kasihan karena dia juga ingin membantu Sang Dewi, untuk menyebarkan ketenarannya juga di masa depan. Sepertinya pemimpin itu punya tanggung jawab yang jauh lebih banyak dari yang kukira. Aku harus segera menjadi kuat dan membantunya, pikir Noah dengan tegas. Sekarang,
Ceritakan padaku tentang tombak laut kiri ini dan kemampuannya. Sejujurnya, aku ingin mencuri cincin penyimpanan semua iblis tingkat tinggi dari kedua suku dan sumber daya perang mereka tepat di bawah hidung tombak laut kiri ini. Ini akan menjadi pukulan telak bagi reputasi Ocean Demon Dukedom, dan Livy juga akan merasakan dampaknya. Kami juga akan menagih sejumlah utang. Namun, saya tidak yakin apakah saya bisa melakukannya karena ketika saya berada di dekat tembok kota tadi malam, saya merasakan formasi yang sangat kuat mengelilingi batas seluruh Iron Demon City. Dari sudut pandangku, formasi ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang dipasang oleh tombak lautan kiri ini untuk menjebak anggota suku setan besi agar tidak melarikan diri, atau dia mungkin ingin menjebakku, siapa tahu, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan ini juga. Meskipun aku yakin bisa melewati formasi itu sambil tetap sembunyi-sembunyi, kurasa kau tidak bisa lolos dari deteksinya karena alasan yang jelas. Itulah sebabnya jika aku bisa menemukan sumber formasi ini, aku bisa menyingkirkannya, dan kemudian kita akan seperti ikan di air. S dengan jujur menceritakan padanya tentang rencananya untuk menimbulkan kekacauan, tetapi dia membutuhkan lebih banyak informasi, dan dia harus melakukannya dengan hati-hati atau akan ada seorang pembudidaya alam jiwa yang membuntutinya. Noah serius memikirkan semua informasi yang diberikan S. Dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuannya dalam mencari informasi. Bahkan dia tidak bisa melakukannya lebih baik darinya, bahkan saat dia sedang dalam masa kemasannya. Lev Ocean Spear, Henrik, memiliki karakter yang aneh. Dia seperti ular yang bersembunyi di kegelapan dan memburu targetnya. Dia juga sangat cerdik dan kejam. Livy hanya mengirimnya keluar ketika dia ingin menangkap seseorang atau ketika dia perlu menyingkirkan ancaman secara diam-diam. Karena bajingan itu, Livy mengirim Henrik kali ini, kurasa dia ingin menangkapmu, pemimpin, dan merekrutmu di bawahnya atau bahkan menginginkan rahasiamu. Mengenai formasi ini, kurasa aku tahu formasi macam apa itu. Noah segera menyuarakan pendapatnya. S mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa sudah saatnya dia menunggu Noah sebelum mengambil tindakan apapun. Formasi macam apa? Tanya S dengan penuh perhatian. Demon Eye Formation, formasi tingkat rendah 2, salah satu dari 3 formasi peninggalan suku Iblis Laut. Formasi ini dapat memantau kota seperti Iron Demon City secara menyeluruh sambil juga memindai seluruh kota untuk mencari jebakan tersembunyi dan penyamaran yang terlihat dari para kultivator inti Sungai Emas Ki Puncak. Suara Noah terdengar serius. Jika penilaiannya benar, maka S benar. Dia tidak bisa keluar, atau dia akan langsung terdeteksi oleh Demon Eye Formation dan penyamarannya juga akan terbongkar. S merasa lega. Mendengar formasi ini hanya bisa melihat melalui penyamaran seorang kultivator tahap inti Sungai Emas. Jangan khawatir, benda itu sama sekali tidak berguna bagiku, jadi beritahu aku sumbernya dan aku akan menyingkirkannya malam ini. S menyatakan dengan percaya diri. Saya tidak tahu banyak tentang rune dan hanya membaca formasi ini di buku harian Warden Chane. Dia menulis Demon Eye Formation memiliki 18 titik sumber, dan mereka dapat dipasang di bawah tanah atau disembunyikan di pohon atau apapun, selama itu tidak akan memengaruhi fungsinya. Jika pemimpin dapat menyingkirkan 5 titik sumber formasi ini, saya rasa itu akan berhenti bekerja. Namun, itu terlalu berbahaya karena Henrik akan langsung tahu bahwa seseorang sedang mengutak-atik formasi mata iblis saat pemimpin menyentuh sumber formasi tersebut. Penawaran menarik kupon. Suara Noah terdengar tertekan. Meskipun dia juga ingin memanfaatkan tantangan perang ini seperti S dan mengumpulkan poin rumah sambil mengasah keterampilan pencurinya, dia juga tidak ingin menempatkan S dalam bahaya. Dia tahu Henrik bukan orang yang mudah ditipu, dan ini adalah formasi mata iblis, formasi peninggalan suku iblis laut, jadi, wajar saja dia lebih berhati-hati dengannya. Siapa bilang aku akan menyentuh sumber formasi itu? S tersenyum misterius sebelum berkata, aku akan meledakkannya. Tanda pisah. Tadi malam sebelum perang gelar suku bangsawan. Suku setan besi hampir menyelesaikan persiapan mereka dan semua pembudidaya inti Sungai Ki sedang melakukan pemeriksaan terakhir. Pada saat ini, seseorang dengan tudung gelap dengan jejak burung hantu di punggungnya baru saja melangkah ke tanah setelah turun dari tembok kota. Ini S,
yang datang ke sini untuk membuat formasi mata iblis ini tak berguna. Dengan indera jiwanya yang siluman, dia dengan cepat menemukan sumber formasi 200 meter jauhnya dari tembok kota. Es dengan hati-hati berjalan ke arahnya sambil menggunakan matanya yang mengguncang jiwa hanya untuk tetap berhati-hati terhadap jebakan tersembunyi apapun. Dia segera mencapai pohon yang rimbun dan mencibir ketika melihat banyak jebakan tersembunyi di sekitarnya. Bahkan ada jebakan susunan bintang 9, tetapi baginya, itu tidak masalah karena dia tidak ada di sini untuk mencuri apapun. Sebuah koin pentagon gelap muncul di tangannya, yang jelas merupakan jimat dari sistem. Sistem mengatur pengatur waktu selama 10 jam untuk jimat ledakan api ini dan 17 lainnya yang aku suruh kamu buat. Es tersenyum dingin saat dia membayangkan pertunjukan hebat dari semua jimat ledakan api tingkat 3 yang secara bersamaan memicu sekaligus dan meledakkan semua sumber formasi. Es cukup senang bahwa jimat yang dibuat oleh sistem memiliki fitur, timer, terakhir ini, yang dapat membantunya memicu jimat ini pada waktu tertentu, bahkan saat dia jauh darinya. Namun, ia hanya dapat menyetel pengatur waktu ini selama 12 jam, yang masih cukup baginya untuk melarikan diri jauh. Selain itu, setelah fungsi pengatur waktu diaktifkan, ia tidak dapat dihentikan seperti jimat surgawi. Meskipun demikian, dia yakin bisa menghancurkan ke-18 sumber formasi itu tanpa bahaya apapun. Es dengan hati-hati meletakkan koin jimat yang sudah aktif ini sedekat mungkin dengan formasi yang dituju, yang mana hanyalah pelat formasi tingkat rendah 2 yang tersembunyi jauh di dalam kulit pohonnya. Jika dia mencoba menyentuh kulit pohon ini, dia akan langsung memicu jebakan, itu sebabnya dia tidak menaruh koin jimat di pohon itu juga. Namun, pelat formasi itu rapuh, begitu pula pohonnya. Jimat ledakan api ban 3 ini lebih dari cukup untuk meledakkan mereka berdua hingga berkeping-keping.